militer Belarusia juga terlihat dalam latihan tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris Raya turut memberikan komentar soal pengiriman tank elit tersebut. Dikabarkan GTA ke-1 merupakan tentara Rusia yang paling bergengsi dan dialokasikan untuk pertahanan Moskow. Sehingga pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memimpin serangan balik jika terjadi perang antara Rusia dengan NATO. Dilaporkan GTA pertama telah berperang sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. GTA pertama telah memimpin Angkatan Darat Rusia menyerang Ukraina pada minggu-minggu awal invasi. Namun mereka terpaksa mundur saat Ukraina menang dalam pertempuran. Saat itu Ukraina sempat mengalami sedikit kemenangan lantaran mendapat beberapa amunisi anti-tank atau ATGM yang dipasok dari negara barat. Selain ATGM, kemenangan Ukraina juga disebabkan bantuan dari Turki, yakni senjata tak berawak atau drone jenis Bayraktar. Selesai pertemuan tersebut, Rusia hanya tersisa derita hingga kerugian yang paling memalukan. Kemudian pada 6 September 2022, Kiev kembali melancarkan serangan balasan di wilayah Kharkiv. Sontak serangan tersebut mengejutkan Angkatan Darat Rusia. Tercatat dalam serangan balasan itu, Ukraina menggunakan T-72 dan T-64. Setelah serangan tersebut dilaporkan, tank Rusia langsung mundur ke perbatasan. Pasalnya Rusia sempat kehilangan sekira 90 tank T-80U. Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah tank yang dimiliki Rusia. Di sisi lain, Ukraina mengklaim Rusia telah mengirim GTA-1 ke Belarus. Para ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Putin mungkin mencoba menekan Presiden Belarusia, yakni Lukashenko. Putin mendesak Lukashenko untuk mengirim pasukan Belarusia untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Seorang mantan wakil Perdana Menteri Rusia yakni Dmitry Rogozin nyaris tewas akibat penembakan yang terjadi di Donetsk. Dilaporkan Rogozin terluka selama penembakan sebuah hotel di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai Rusia. Insiden penembakan itu terjadi pada Rabu 22 Desember 2022 sekira pukul 19.45 waktu setempat. Akibat penembakan tersebut, Rogozin dilaporkan terkena pecahan peluru di atas tulang pelikat. Pecahan peluru tersebut mencapai 1 cm dari tulang belakangnya. Bahkan dalam video dan foto yang beredar di media sosial, nampak Rogozin terkapar di jalan. Sementara bercak darah pun telah bercecer di sekeliling tubuhnya. Sehingga Rogozin memerlukan tindakan operasi untuk menyembuhkan lukanya akibat penembakan tersebut. Diketahui Rogozin telah tinggal di hotel tersebut selama beberapa bulan terakhir ini. Kini hotel di pinggiran kota Donetsk itu menjadi target penembakan. Rogozin tinggal di hotel tersebut untuk merayakan ulang tahun bersama dengan rekan-rekannya. Sehingga tak hanya Rogozin, namun rekan-rekannya dari kelompok Serigala SAR juga ikut terluka. Diketahui Serigala SAR merupakan sebuah grup penasehat militer yang baru-baru ini didirikan oleh Rogozin. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, gedung hotel tersebut menjadi hancur tak berbentuk akibat serangan tersebut. Rupanya Rogozin bukan menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang terluka. Pasalnya, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk atau DNR, Vitali Kotsenko, juga turut menjadi korban dalam penembakan tersebut. Serangan tersebut juga menewaskan 2 orang yang berada di sebelah Rogozin dan Kotsenko. Hingga kini belum diketahui siapa dalang atau pelaku dari penembakan di hotel daerah Donetsk. Namun Rogozin mengatakan artileri Ukraina belum pernah membombardir daerah tersebut sebelumnya. Diketahui Donetsk merupakan suatu wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Selain Donetsk, Rusia juga berhasil menduduki wilayah lainnya seperti Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia.
Pemimpin kelompok bayaran grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, disebutkan sedang berusaha melemahkan otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. Keputusan tersebut terjadi setelah Prigozhin mengunjungi Bakhmut, satu kota di Ukraina yang sedang digempur pasukan Rusia. ISW mengatakan Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Putin justru sedang berusaha melemahkannya. Lembaga berbasis Amerika Serikat itu mencatatkan Prigozhin telah menerbitkan serangkaian video yang mengklaim dirinya tiba di garis depan dekat Bakhmut. Kedatangannya itu dilakukan untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sehingga ISW mengatakan kemunculan Prigozhin di garis depan semakin melemahkan presentasi Putin sebagai pemimpin perang. Pasalnya hingga kini Putin pun belum pernah mengunjungi medan perang terlebih di dekat garis depan. Sementara ISW menyebut memang Prigozhin tidak secara langsung mengkritik Putin. Hal itu dikarenakan ketidakmampuannya untuk secara langsung berbicara dengan Zelensky. Namun ISW menilai bahwa Prigozhin memiliki motif tersembunyi dalam mengerahkan pasukan ke dalam medan perang. Sementara sebelumnya, satu pakar ISW menilai bahwa grup Wagner miliknya dapat mengancam kekuasaan Putin. Kemudian dugaan kuat nantinya Prigozhin akan melawan Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh seorang peneliti untuk Pusat Pertahanan dan Keamanan Internasional, Ivan Kalisic. Ivan menduga Prigozhin akan memperluas pengaruhnya dalam politik federal. Perlu diketahui, Wagner merupakan kelompok militer terkenal yang dijalankan oleh Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin sendiri merupakan pengusaha Rusia yang berkuasa dan merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Disebutkan kini grup Wagner telah mencengkeram Rusia. Pasalnya Wagner membuka markas resmi pertamanya di Rusia. Markas tersebut dibuka di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Diketahui Wagner bernaung di gedung bertingkat di kota Saint Petersburg. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa pasukannya dapat memenangkan pertempuran dengan Ukraina. Rasa optimis ini dikarenakan Putin akan menambah pasukan perang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia mengumumkan rencana negaranya akan menambah kapasitas angkatan perang di Ukraina menjadi 1,5 juta personil. Sementara sebelumnya pasukan Rusia di Ukraina hanya berjumlah 1,15 juta personil. Rencana ini muncul setelah Presiden Vladimir Putin beserta jajaran petinggi militer Rusia menggelar rapat yang diadakan pada Rabu 21 Desember 2022. Saat mengadakan pertemuan tersebut, Putin menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Alasan tersebut yang kemudian mendorong Putin untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Tak disebutkan secara pasti kapan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata akan dilaksanakan pemerintah Moskow.
Namun Putin mengklaim bahwa langkah ini dapat menghantarkan Rusia untuk memenangkan medan pertempuran yang kian memanas. Mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington. Sebagai informasi, invasi antara Rusia dan Ukraina pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Namun sayangnya rencana ini ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap bahwa retorika yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Kiev pada Februari 2022. Pengiriman pasukan militer yang dilakukan Putin sebagai bentuk demilitarisasi atau pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, operasi militer ini digelar dengan tujuan untuk denasifikasi. Denasifikasi sendiri dilakukan agar dapat membebaskan Ukraina dari pengaruh kelompok nasionalis radikal dan neonasi. Tak tanggung-tanggung untuk mensukseskan operasi militer, Putin bahkan menyiapkan kenaikan dana pertahanan sebesar 43%. Meski saat ini anggaran Rusia telah mengalami defisit hingga melesat 2% dari produk domestik bruto akibat sanksi pembatasan harga minyak yang berlakukan barat. Akan tetapi hal tersebut tak menghalangi rencana Putin untuk memperkuat armada militernya selama berada di zona perang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat melakukan kunjungan ke Washington pada Rabu 21 Desember 2022. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya pada Ukraina. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncuran granat, dan pelindung tubuh. Blinken mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Ia menegaskan Kremlin telah mencoba dengan berbagai serangan namun gagal menghapus Ukraina dari peta. Menurutnya, hal itu menjadi alasan Presiden Joe Biden menyediakan kemampuan militer baru dan tambahannya untuk membantu Ukraina, sehingga Ukraina mampu mempertahankan diri dari serangan brutal Rusia. Perlu diketahui, sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan perisai. Beberapa negara di Eropa
Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di truk dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar darat, stasiun kontrol, dan generator. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Secara simbolis, Ukraina resmi mendapat bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungannya ke Washington. Meski begitu, Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin tak akan mengambil pusing atas bantuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis 22 Desember 2022. Peskov menganggap rudal Patriot tidak akan menyelesaikan konflik. Bahkan Peskov mengatakan senjata yang dikadang-kadang canggih itu tidak dapat mencegah Rusia untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut disampaikan Peskov di sela-sela kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut pun mengisyaratkan tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk melakukan pembicaraan damai. Dengan mengirim bantuan rudal Patriot ke Ukraina, Peskov mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan perang proksi dengan Rusia. Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada Amerika Serikat agar mengirimkan bantuan rudal Patriot ke Kiev. Permintaan itu dinyatakan setelah Rusia menggempur wilayah Ukraina pada awal Desember 2022. Mulanya memang Amerika Serikat ragu untuk mengirim pertahanan udara ke Ukraina. Pasalnya, Rusia terus melakukan ancaman kepada Amerika Serikat. Namun akhirnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan lantaran kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat masuk Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Sehingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara dari Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Zelensky melalui kunjungannya ke Washington pada Rabu 21 Desember. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, namun Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya untuk Ukraina. Secara terang-terangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak mau melakukan pembicaraan damai dengan Rusia. Bahkan Ukraina disebut tidak sudi damai dengan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Putin. Ukraina bersedia melakukan perdamaian dengan Ukraina, namun dengan satu syarat, yakni kedaulatan dan wilayahnya tidak dikompromikan. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kunjungan singkatnya ke Washington. Ia mengatakan perdamaian yang adil dengan Rusia berarti tidak ada kompromi atas kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Lantas Zelensky sempat diberi pertanyaan soal cara yang menurutnya adil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Zelensky menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui esensi dari perdamaian yang adil lantaran memiliki deskripsi yang sangat filosofis.
Namun bagi Zelensky, perdamaian yang adil berarti tidak ada kompromi mengenai kedaulatan, kebebasan, dan integritas teritorial. Kemudian harus ada ganti rugi terkait semua kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia selama perang dengan Ukraina. Zelensky juga mengatakan bagaimana bisa ada kedamaian yang adil bagi orang tua yang anaknya tewas akibat invasi Rusia. Pasalnya semakin lama invasi berlangsung, artinya semakin banyak pula orang tua yang menyimpan dendam. Bahkan uang pun tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Menanggapi pernyataan yang sama, Biden mengatakan Amerika Serikat menyepakati visi yang sama dengan Zelensky. Biden mengatakan tentang Ukraina yang perlu kemerdekaan, mandiri, makmur, dan aman. Biden menyatakan dia dan Zelensky ingin konflik segera selesai. Namun menurut Biden, konflik bisa langsung berhenti hari ini juga. Hal itu bisa terjadi jika Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki martabat dan menarik pasukannya keluar dari Ukraina. Sementara sebelumnya, Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin menyatakan tidak melihat peluang untuk melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 21 Desember bersamaan dengan kunjungan Zelensky ke Washington. Lantas dalam pertemuan tersebut, Biden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan terus memasok persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan pertamanya ke Washington sejak invasi Rusia. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky melakukan pidato di Kongres Amerika Serikat pada malam harinya. Nampaknya Zelensky naik ke podium dengan disertai tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Parlemen bertepuk tangan dan memuji Zelensky serta pasukannya karena berani menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky menyampaikan pidato berbahasa Inggris dengan menggebu-gebu. Beberapa kali terdengar tepuk tangan di sela-sela Zelensky menyampaikan pidatonya. Ada beberapa poin yang disampaikan Zelensky dalam pidato tersebut. Sebagai pembukaan, Zelensky menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan tersebut, Zelensky juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Namun, Kepala Negara Ukraina itu menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Yang meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Kemudian dalam pidato tersebut, Zelensky juga memuji pasukan Ukraina karena menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky juga menyoroti pertarungan dapat mencapai titik balik pada tahun 2023.
Kemudian Zelensky mengaku tidak mengharapkan Washington mengerahkan pasukannya untuk melawan Rusia. Zelensky pun berjanji bahwa Ukraina mampu mengoperasikan pesawat dan tank buatan Amerika Serikat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden telah mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Dalam pertemuan antara dua pemimpin negara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Biden mengecam Rusia dan berjanji akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Bahkan dalam pertemuan tersebut, secara simbolis, Ukraina menerima bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Disebutkan rudal Patriot merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat yang mencapai senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Antony Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, rudal tersebut juga mampu menghancurkan pesawat terbang pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncur granat, dan pelindung tubuh. Blinken juga mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semeringal saat mengunjungi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Pasalnya, Zelensky mendapat bantuan pertahanan senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini dikabarkan setara dengan 28 triliun rupiah. Paket pertahanan tersebut didapat Zelensky seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis 22 Desember. Pertemuan tersebut digelar tak hanya untuk memperkuat hubungan keduanya, namun juga untuk menyerahkan bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Amerika Serikat, di mana sebelumnya Amerika Serikat berjanji untuk memberikan sejumlah senjata yang dapat dimanfaatkan Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Rencana pengiriman paket bantuan yang dilakukan Amerika Serikat pada Ukraina mulai mencuat sejak pekan lalu, tepatnya ketika satu pejabat Amerika Serikat membocorkan rencana tersebut. Sumber yang tak disebutkan identitasnya ini menyebut bahwa Washington tengah menyelesaikan proposal untuk mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Meski tak disebutkan secara pasti senjata apa saja yang akan dikirimkan Amerika Serikat, namun setelah berita tersebut dirilis ke publik, Rusia pun langsung kelimpungan. Bahkan Rusia nekat terus melakukan serangan yang meningkat. Hal ini dikarenakan Rusia khawatir bahwa kian memukul jutaan warga Kiev, pemerintah Amerika Serikat lantas mempercepat rencana peluncuran bantuan. Uang sejumlah 28 triliun rupiah diberikan Biden dalam bentuk senjata, yaitu sistem rudal Patriot dan amunisi presisi. Menurut Biden, pemberian paket senjata dapat menjadi aset penting yang membantu para angkatan perang Ukraina dalam mempertahankan infrastruktur sipil dari serangan militer Rusia. Satu senjata yang diberikan yakni rudal Patriot yang memang telah lama diminta oleh Amerika Serikat. Hal tersebut telah dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Blinken menerangkan bantuan yang diberikan mencangkup sistem pertahanan udara Patriot. Rudal Patriot diklaim mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, dan pelindung tubuh. Diketahui dalam kunjungan Zelensky ini, dirinya berkesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Dia berpidato secara menggebu-gebu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat yang mengajukan bantuan senjata lagi.
Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi. Berpidato di podium Parlemen Amerika Serikat, Kepala Negara Ukraina ini menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Ia meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis.
Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat membuat Rusia marah. Bahkan Rusia menyebut Zelensky telah melakukan kesalahan fatal lantaran telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, Dmitry Belik. Belik mengatakan aliansi Ukraina dengan Amerika Serikat akan berakhir buruk bagi pemerintahan Zelensky. Terlebih kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat akan membuat Ukraina mendapat lebih banyak bantuan senjata. Terbukti Amerika Serikat secara simbolis menyerahkan bantuan rudal Patriot ke Ukraina. Kemudian Zelensky mendapat tambahan dana senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat atau yang setara dengan 28 triliun rupiah. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan untuk memperkuat hubungan keduanya. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata masih menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara. Ia mengungkapkan perang yang terjadi di Ukraina merupakan sebuah tragedi agresi. Hal tersebut diungkapkan Putin saat pertemuan dengan para petinggi militernya pada Rabu 21 Desember 2022. Ia menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Pemerintah Rusia selalu menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara Rusia. Putin mengaku hal tersebut menjadi pertimbangan, namun diakuinya apa yang terjadi dalam hal konflik yang berlangsung bukan dari kebijakan pemerintah Rusia. Sebagaimana informasi sebelumnya, konflik Rusia dan Ukraina pecah setelah Presiden Ukraina Zelensky tertarik bergabung dengan NATO. Rencana tersebut langsung ditentang keras oleh Rusia. Putin khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, sehingga Rusia terpaksa menggelar operasi militer ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Hal ini sebagai pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO, sehingga Putin terdorong untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Mariananda Pestakru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Gamers, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya, dan curam dari bawah, ya, tanjakannya sangat terjal. Ya, kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian, bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lawik. Inilah Sitinjau Lawik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lawik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lawik ini satu spot di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital, dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solo, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan. Dua titik paling menantang selain Sitinjau Lawik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut Sitinjau Lawik. Di sini kita jelaskan ya. Sitinjau itu artinya meninjau. Meninjau. Jadi Lawik itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang Sitinjau Lawik. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang Sitinjau Lawik, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut? Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya Sitinjau Lawik. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang. Dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk panorama 1 kan, panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah. Dan
perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu, Pak. Jadi naik turun kalau nggak berani. Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur Sitinjau Lawik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur. Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber Sitinjau Lawik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Jumat 23 Desember 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya, Maria Nanda, inilah Live Update selengkapnya. Diduga Rusia mengirim unit tank elit ke Belarus untuk memperkuat pasukan. Sementara pengiriman tank elit ini dilakukan di tengah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan akan melakukan invasi baru ke Kiev dari Belarus. Rencananya serangan baru ini akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Informasi soal pengiriman tank elit Rusia ke Belarus disampaikan oleh perwira intelijen Ukraina. Ia mengatakan Rusia telah mengirim unit-unit dari Tentara Tank Pengawal Pertama atau GTA. Nantinya GTA itu dikirim ke Belarusia untuk melatih koordinasi tempur. Wakil Kepala Staf Umum Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov merinci tank-tank elit yang dikirim ke Belarusia. Di antaranya unit Rusia dari Divisi Senapan Bermotor Kedua, kemudian ada pula Tentara Tank ke-1 Distrik Militer Barat sedang menjalani pelatihan dan koordinasi tempur. Gromov mengatakan bahwa infrastruktur militer Belarusia juga terlihat dalam latihan tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris Raya turut memberikan komentar soal pengiriman tank elit tersebut. Dikabarkan GTA ke-1 merupakan tentara Rusia yang paling bergengsi dan dialokasikan untuk pertahanan Moskow. Sehingga pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memimpin serangan balik jika terjadi perang antara Rusia dengan NATO. Dilaporkan GTA pertama telah berperang sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. GTA pertama telah memimpin Angkatan Darat Rusia menyerang Ukraina pada minggu-minggu awal invasi. Namun mereka terpaksa mundur saat Ukraina menang dalam pertempuran. Saat itu Ukraina sempat mengalami sedikit kemenangan lantaran mendapat beberapa amunisi anti-tank atau ATGM yang dipasok dari negara barat. Selain ATGM, kemenangan Ukraina juga disebabkan bantuan dari Turki, yakni senjata tak berawak atau drone jenis Bayraktar. Selesai pertemuan tersebut, Rusia hanya tersisa derita hingga kerugian yang paling memalukan. Kemudian pada 6 September 2022, Kiev kembali melancarkan serangan balasan di wilayah Kharkiv. Sontak serangan tersebut mengejutkan Angkatan Darat Rusia. Tercatat dalam serangan balasan itu, Ukraina menggunakan T-72 dan T-64. Setelah serangan tersebut dilaporkan, tank Rusia langsung mundur ke perbatasan. Pasalnya Rusia sempat kehilangan sekira 90 tank T-80U. Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah tank yang dimiliki Rusia. Di sisi lain, Ukraina mengklaim Rusia telah mengirim GTA-1 ke Belarus. Para ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Putin mungkin mencoba menekan Presiden Belarusia, yakni Lukashenko. Putin mendesak Lukashenko untuk mengirim pasukan Belarusia untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina.
Seorang mantan wakil Perdana Menteri Rusia yakni Dmitry Rogozin nyaris tewas akibat penembakan yang terjadi di Donetsk. Dilaporkan Rogozin terluka selama penembakan sebuah hotel di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai Rusia. Insiden penembakan itu terjadi pada Rabu 22 Desember 2022 sekira pukul 19.45 waktu setempat. Akibat penembakan tersebut, Rogozin dilaporkan terkena pecahan peluru di atas tulang pelikat. Pecahan peluru tersebut mencapai 1 cm dari tulang belakangnya. Bahkan dalam video dan foto yang beredar di media sosial, nampak Rogozin terkapar di jalan. Sementara bercak darah pun telah bercecer di sekeliling tubuhnya. Sehingga Rogozin memerlukan tindakan operasi untuk menyembuhkan lukanya akibat penembakan tersebut. Diketahui Rogozin telah tinggal di hotel tersebut selama beberapa bulan terakhir ini. Kini hotel di pinggiran kota Donetsk itu menjadi target penembakan. Rogozin tinggal di hotel tersebut untuk merayakan ulang tahun bersama dengan rekan-rekannya. Sehingga tak hanya Rogozin, namun rekan-rekannya dari kelompok Serigala SAR juga ikut terluka. Diketahui Serigala SAR merupakan sebuah grup penasehat militer yang baru-baru ini didirikan oleh Rogozin. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, gedung hotel tersebut menjadi hancur tak berbentuk akibat serangan tersebut. Rupanya Rogozin bukan menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang terluka. Pasalnya, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk atau DNR, Vitali Kotsenko, juga turut menjadi korban dalam penembakan tersebut. Serangan tersebut juga menewaskan 2 orang yang berada di sebelah Rogozin dan Kotsenko. Hingga kini belum diketahui siapa dalang atau pelaku dari penembakan di hotel daerah Donetsk. Namun Rogozin mengatakan artileri Ukraina belum pernah membombardir daerah tersebut sebelumnya. Diketahui Donetsk merupakan suatu wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Selain Donetsk, Rusia juga berhasil menduduki wilayah lainnya seperti Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Pemimpin kelompok bayaran grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, disebutkan sedang berusaha melemahkan otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. Keputusan tersebut terjadi setelah Prigozhin mengunjungi Bakhmut, satu kota di Ukraina yang sedang digempur pasukan Rusia. ISW mengatakan Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Putin justru sedang berusaha melemahkannya. Lembaga berbasis Amerika Serikat itu mencatatkan Prigozhin telah menerbitkan serangkaian video yang mengklaim dirinya tiba di garis depan dekat Bakhmut. Kedatangannya itu dilakukan untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sehingga ISW mengatakan kemunculan Prigozhin di garis depan semakin melemahkan presentasi Putin sebagai pemimpin perang. Pasalnya hingga kini Putin pun belum pernah mengunjungi medan perang terlebih di dekat garis depan.
Sementara ISW menyebut memang Prigozhin tidak secara langsung mengkritik Putin. Hal itu dikarenakan ketidakmampuannya untuk secara langsung berbicara dengan Zelensky. Namun ISW menilai bahwa Prigozhin memiliki motif tersembunyi dalam mengerahkan pasukan ke dalam medan perang. Sementara sebelumnya, satu pakar ISW menilai bahwa grup Wagner miliknya dapat mengancam kekuasaan Putin. Kemudian dugaan kuat nantinya Prigozhin akan melawan Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh seorang peneliti untuk Pusat Pertahanan dan Keamanan Internasional Ivan Kalisic. Ivan menduga Prigozhin akan memperluas pengaruhnya dalam politik federal. Perlu diketahui, Wagner merupakan kelompok militer terkenal yang dijalankan oleh Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin sendiri merupakan pengusaha Rusia yang berkuasa dan merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Disebutkan kini grup Wagner telah mencengkeram Rusia. Pasalnya, Wagner membuka markas resmi pertamanya di Rusia. Markas tersebut dibuka di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Diketahui Wagner bernaung di gedung bertingkat di kota Saint Petersburg. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa pasukannya dapat memenangkan pertempuran dengan Ukraina. Rasa optimis ini dikarenakan Putin akan menambah pasukan perang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia mengumumkan rencana negaranya akan menambah kapasitas angkatan perang di Ukraina menjadi 1,5 juta personil. Sementara sebelumnya pasukan Rusia di Ukraina hanya berjumlah 1,15 juta personil. Rencana ini muncul setelah Presiden Vladimir Putin beserta jajaran petinggi militer Rusia menggelar rapat yang diadakan pada Rabu 21 Desember 2022. Saat mengadakan pertemuan tersebut, Putin menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Alasan tersebut yang kemudian mendorong Putin untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Tak disebutkan secara pasti kapan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata akan dilaksanakan pemerintah Moskow. Namun Putin mengklaim bahwa langkah ini dapat menghantarkan Rusia untuk memenangkan medan pertempuran yang kian memanas. Mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington. Sebagai informasi, invasi antara Rusia dan Ukraina pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Namun sayangnya rencana ini ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap bahwa retorika yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Kiev pada Februari 2022. Pengiriman pasukan militer yang dilakukan Putin sebagai bentuk demilitarisasi atau pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, operasi militer ini digelar dengan tujuan untuk denasifikasi. Denasifikasi sendiri dilakukan agar dapat membebaskan Ukraina dari pengaruh kelompok nasionalis radikal dan neonasi.
Tak tanggung-tanggung untuk mensukseskan operasi militer, Putin bahkan menyiapkan kenaikan dana pertahanan sebesar 43%. Meski saat ini anggaran Rusia telah mengalami defisit hingga melesat 2% dari produk domestik bruto akibat sanksi pembatasan harga minyak yang berlakukan Barat. Akan tetapi hal tersebut tak menghalangi rencana Putin untuk memperkuat armada militernya selama berada di zona perang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat melakukan kunjungan ke Washington pada Rabu 21 Desember 2022. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya pada Ukraina. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncuran granat, dan pelindung tubuh. Blinken mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Ia menegaskan Kremlin telah mencoba dengan berbagai serangan namun gagal menghapus Ukraina dari peta. Menurutnya, hal itu menjadi alasan Presiden Joe Biden menyediakan kemampuan militer baru dan tambahannya untuk membantu Ukraina, sehingga Ukraina mampu mempertahankan diri dari serangan brutal Rusia. Perlu diketahui, sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di truk dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar darat, stasiun kontrol, dan generator. Seorang pejabat Ukraina mengatakan 1 amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut.
Secara simbolis, Ukraina resmi mendapat bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungannya ke Washington. Meski begitu, Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin tak akan mengambil pusing atas bantuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis 22 Desember 2022. Peskov menganggap rudal Patriot tidak akan menyelesaikan konflik. Bahkan Peskov mengatakan senjata yang dikadang-kadang canggih itu tidak dapat mencegah Rusia untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut disampaikan Peskov di sela-sela kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut pun mengisyaratkan tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk melakukan pembicaraan damai. Dengan mengirim bantuan rudal Patriot ke Ukraina, Peskov mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan perang proksi dengan Rusia. Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada Amerika Serikat agar mengirimkan bantuan rudal Patriot ke Kiev. Permintaan itu dinyatakan setelah Rusia menggempur wilayah Ukraina pada awal Desember 2022. Mulanya memang Amerika Serikat ragu untuk mengirim pertahanan udara ke Ukraina. Pasalnya, Rusia terus melakukan ancaman kepada Amerika Serikat. Namun akhirnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan lantaran kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Sehingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara dari Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Zelensky melalui kunjungannya ke Washington pada Rabu 21 Desember. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, namun Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya untuk Ukraina. Secara terang-terangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak mau melakukan pembicaraan damai dengan Rusia. Bahkan Ukraina disebut tidak sudi damai dengan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Putin. Ukraina bersedia melakukan perdamaian dengan Ukraina, namun dengan satu syarat, yakni kedaulatan dan wilayahnya tidak dikompromikan. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kunjungan singkatnya ke Washington. Ia mengatakan perdamaian yang adil dengan Rusia berarti tidak ada kompromi atas kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Lantas Zelensky sempat diberi pertanyaan soal cara yang menurutnya adil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Zelensky menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui esensi dari perdamaian yang adil lantaran memiliki deskripsi yang sangat filosofis. Namun bagi Zelensky, perdamaian yang adil berarti tidak ada kompromi mengenai kedaulatan, kebebasan, dan integritas teritorial. Kemudian harus ada ganti rugi terkait semua kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia selama perang dengan Ukraina. Zelensky juga mengatakan bagaimana bisa ada kedamaian yang adil bagi orang tua yang anaknya tewas akibat invasi Rusia. Pasalnya semakin lama invasi berlangsung, artinya semakin banyak pula orang tua yang menyimpan dendam. Bahkan uang pun tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Menanggapi pernyataan yang sama, Biden mengatakan Amerika Serikat menyepakati visi yang sama dengan Zelensky. Biden mengatakan tentang Ukraina yang perlu kemerdekaan, mandiri, makmur, dan aman. Biden menyatakan dia dan Zelensky ingin konflik segera selesai. Namun menurut Biden, konflik bisa langsung berhenti hari ini juga. Hal itu bisa terjadi jika Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki martabat dan menarik pasukannya keluar dari Ukraina. Sementara sebelumnya, Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin menyatakan tidak melihat peluang untuk melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina.
Hal tersebut disampaikan pada Rabu 21 Desember bersamaan dengan kunjungan Zelensky ke Washington. Lantas dalam pertemuan tersebut, Biden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan terus memasok persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan pertamanya ke Washington sejak invasi Rusia. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky melakukan pidato di Kongres Amerika Serikat pada malam harinya. Nampaknya Zelensky naik ke podium dengan disertai tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Parlemen bertepuk tangan dan memuji Zelensky serta pasukannya karena berani menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky menyampaikan pidato berbahasa Inggris dengan menggebu-gebu. Beberapa kali terdengar tepuk tangan di sela-sela Zelensky menyampaikan pidatonya. Ada beberapa poin yang disampaikan Zelensky dalam pidato tersebut. Sebagai pembukaan, Zelensky menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan tersebut, Zelensky juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Namun, Kepala Negara Ukraina itu menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Yang meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Kemudian dalam pidato tersebut, Zelensky juga memuji pasukan Ukraina karena menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky juga menyoroti pertarungan dapat mencapai titik balik pada tahun 2023. Kemudian Zelensky mengaku tidak mengharapkan Washington mengerahkan pasukannya untuk melawan Rusia. Zelensky pun berjanji bahwa Ukraina mampu mengoperasikan pesawat dan tank buatan Amerika Serikat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden telah mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Dalam pertemuan antara dua pemimpin negara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Biden mengecam Rusia dan berjanji akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Bahkan dalam pertemuan tersebut, secara simbolis, Ukraina menerima bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Disebutkan rudal Patriot merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat yang mencapai senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Antony Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, rudal tersebut juga ampuh menghancurkan pesawat terbang pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal.
Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncur granat, dan pelindung tubuh. Blinken juga mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semeringal saat mengunjungi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Pasalnya, Zelensky mendapat bantuan pertahanan senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini dikabarkan setara dengan 28 triliun rupiah. Paket pertahanan tersebut didapat Zelensky seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis 22 Desember. Pertemuan tersebut digelar tak hanya untuk memperkuat hubungan keduanya, namun juga untuk menyerahkan bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Amerika Serikat, di mana sebelumnya Amerika Serikat berjanji untuk memberikan sejumlah senjata yang dapat dimanfaatkan Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Rencana pengiriman paket bantuan yang dilakukan Amerika Serikat pada Ukraina mulai mencuat sejak pekan lalu, tepatnya ketika satu pejabat Amerika Serikat membocorkan rencana tersebut. Sumber yang tak disebutkan identitasnya ini menyebut bahwa Washington tengah menyelesaikan proposal untuk mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Meski tak disebutkan secara pasti senjata apa saja yang akan dikirimkan Amerika Serikat, namun setelah berita tersebut dirilis ke publik, Rusia pun langsung kelimpungan. Bahkan Rusia nekat terus melakukan serangan yang meningkat. Hal ini dikarenakan Rusia khawatir bahwa kian memukul jutaan warga Kiev, pemerintah Amerika Serikat lantas mempercepat rencana peluncuran bantuan. Uang sejumlah 28 triliun rupiah diberikan Biden dalam bentuk senjata, yaitu sistem rudal Patriot dan amunisi presisi. Menurut Biden, pemberian paket senjata dapat menjadi aset penting yang membantu para angkatan perang Ukraina dalam mempertahankan infrastruktur sipil dari serangan militer Rusia. Satu senjata yang diberikan yakni rudal Patriot yang memang telah lama diminta oleh Amerika Serikat. Hal tersebut telah dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Blinken menerangkan bantuan yang diberikan mencangkup sistem pertahanan udara Patriot. Rudal Patriot diklaim mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, dan pelindung tubuh. Diketahui dalam kunjungan Zelensky ini, dirinya berkesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Ia berpidato secara menggebu-gebu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat yang mengajukan bantuan senjata lagi. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi. Berpidato di podium Parlemen Amerika Serikat, Kepala Negara Ukraina ini menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Ia meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global.
Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat membuat Rusia marah. Bahkan Rusia menyebut Zelensky telah melakukan kesalahan fatal lantaran telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, Dmitry Pelik. Balik mengatakan aliansi Ukraina dengan Amerika Serikat akan berakhir buruk bagi pemerintahan Zelensky. Terlebih kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat akan membuat Ukraina mendapat lebih banyak bantuan senjata. Terbukti Amerika Serikat secara simbolis menyerahkan bantuan rudal Patriot ke Ukraina. Kemudian Zelensky mendapat tambahan dana senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat atau yang setara dengan 28 triliun rupiah. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan untuk memperkuat hubungan keduanya. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata masih menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara. Ia mengungkapkan perang yang terjadi di Ukraina merupakan sebuah tragedi agresi. Hal tersebut diungkapkan Putin saat pertemuan dengan para petinggi militernya pada Rabu 21 Desember 2022. Ia menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Pemerintah Rusia selalu menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara Rusia. Putin mengaku hal tersebut menjadi pertimbangan, namun diakuinya apa yang terjadi dalam hal konflik yang berlangsung bukan dari kebijakan pemerintah Rusia.
Sebagaimana informasi sebelumnya, konflik Rusia dan Ukraina pecah setelah Presiden Ukraina Zelensky tertarik bergabung dengan NATO. Rencana tersebut langsung ditentang keras oleh Rusia. Putin khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, sehingga Rusia terpaksa menggelar operasi militer ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Hal ini sebagai pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO, sehingga Putin terdorong untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Mariananda Bestakru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai Tribuners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya. Dan
curam dari bawah, ya, tanjakannya sangat terjal. Ya, kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian, bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lowik. Inilah Sitinjau Lowik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lowik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lowik ini satu spot di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solok, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan. Dua titik paling menantang selain Sitinjau Lowik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut Sitinjau Lowik. Di sini kita jelaskan ya. Sitinjau itu artinya meninjau. Meninjau. Jadi Lowik itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang Sitinjau Lowik. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang Sitinjau Lowik, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut? Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya Sitinjau Lowik. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang. Dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk panorama 1 kan, panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah. Dan perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu, Pak. Jadi naik turun kalau nggak berani. Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur Sitinjau Lowik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur. Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber Sitinjau Lowik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Jumat 23 Desember 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya, Maria Nanda, inilah Live Update selengkapnya. Diduga Rusia mengirim unit tank elit ke Belarus untuk memperkuat pasukan. Sementara pengiriman tank elit ini dilakukan di tengah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan akan melakukan invasi baru ke Kiev dari Belarus. Rencananya serangan baru ini akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Informasi soal pengiriman tank elit Rusia ke Belarus disampaikan oleh perwira intelijen Ukraina. Ia mengatakan Rusia telah mengirim unit-unit dari Tentara Tank Pengawal Pertama atau GTA. Nantinya GTA itu dikirim ke Belarusia untuk melatih koordinasi tempur. Wakil Kepala Staf Umum Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov merinci tank-tank elit yang dikirim ke Belarusia. Di antaranya unit Rusia dari Divisi Senapan Bermotor Kedua, kemudian ada pula Tentara Tank ke-1 Distrik Militer Barat sedang menjalani pelatihan dan koordinasi tempur. Gromov mengatakan bahwa infrastruktur militer Belarusia juga terlihat dalam latihan tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris Raya turut memberikan komentar soal pengiriman tank elit tersebut. Dikabarkan GTA ke-1 merupakan tentara Rusia yang paling bergengsi dan dialokasikan untuk pertahanan Moskow. Sehingga pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memimpin serangan balik jika terjadi perang antara Rusia dengan NATO. Dilaporkan GTA pertama telah berperang sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. GTA pertama telah memimpin Angkatan Darat Rusia menyerang Ukraina pada minggu-minggu awal invasi. Namun mereka terpaksa mundur saat Ukraina menang dalam pertempuran. Saat itu Ukraina sempat mengalami sedikit kemenangan lantaran mendapat beberapa amunisi anti-tank atau ATGM yang dipasok dari negara barat. Selain ATGM, kemenangan Ukraina juga disebabkan bantuan dari Turki, yakni senjata tak berawak atau drone jenis Bayraktar. Selesai pertemuan tersebut, Rusia hanya tersisa derita hingga kerugian yang paling memalukan. Kemudian pada 6 September 2022, Kiev kembali melancarkan serangan balasan di wilayah Kharkiv. Sontak serangan tersebut mengejutkan Angkatan Darat Rusia. Tercatat dalam serangan balasan itu, Ukraina menggunakan T-72 dan T-64. Setelah serangan tersebut dilaporkan, tank Rusia langsung mundur ke perbatasan. Pasalnya Rusia sempat kehilangan sekira 90 tank T-80U. Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah tank yang dimiliki Rusia. Di sisi lain, Ukraina mengklaim Rusia telah mengirim GTA-1 ke Belarus. Para ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Putin mungkin mencoba menekan Presiden Belarusia, yakni Lukashenko. Putin mendesak Lukashenko untuk mengirim pasukan Belarusia untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Seorang mantan wakil Perdana Menteri Rusia yakni Dmitry Rogozin nyaris tewas akibat penembakan yang terjadi di Donetsk. Dilaporkan Rogozin terluka selama penembakan sebuah hotel di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai Rusia. Insiden penembakan itu terjadi pada Rabu 22 Desember 2022 sekira pukul 19.45 waktu setempat. Akibat penembakan tersebut, Rogozin dilaporkan terkena pecahan peluru di atas tulang pelikat. Pecahan peluru tersebut mencapai 1 cm dari tulang belakangnya. Bahkan dalam video dan foto yang beredar di media sosial, nampak Rogozin terkapar di jalan. Sementara bercak darah pun telah bercecer di sekeliling tubuhnya. Sehingga Rogozin memerlukan tindakan operasi untuk menyembuhkan lukanya akibat penembakan tersebut. Diketahui Rogozin telah tinggal di hotel tersebut selama beberapa bulan terakhir ini. Kini hotel di pinggiran kota Donetsk itu menjadi target penembakan.
Rogozin tinggal di hotel tersebut untuk merayakan ulang tahun bersama dengan rekan-rekannya. Sehingga tak hanya Rogozin, namun rekan-rekannya dari kelompok Serigala SAR juga ikut terluka. Diketahui Serigala SAR merupakan sebuah grup penasehat militer yang baru-baru ini didirikan oleh Rogozin. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, gedung hotel tersebut menjadi hancur tak berbentuk akibat serangan tersebut. Rupanya Rogozin bukan menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang terluka. Pasalnya, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk atau DNR, Vitali Kotsenko, juga turut menjadi korban dalam penembakan tersebut. Serangan tersebut juga menewaskan 2 orang yang berada di sebelah Rogozin dan Kotsenko. Hingga kini belum diketahui siapa dalang atau pelaku dari penembakan di hotel daerah Donetsk. Namun Rogozin mengatakan artileri Ukraina belum pernah membombardir daerah tersebut sebelumnya. Diketahui Donetsk merupakan suatu wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Selain Donetsk, Rusia juga berhasil menduduki wilayah lainnya seperti Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Pemimpin kelompok bayaran grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, disebutkan sedang berusaha melemahkan otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. Keputusan tersebut terjadi setelah Prigozhin mengunjungi Bakhmut, satu kota di Ukraina yang sedang digempur pasukan Rusia. ISW mengatakan Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Putin justru sedang berusaha melemahkannya. Lembaga berbasis Amerika Serikat itu mencatatkan Prigozhin telah menerbitkan serangkaian video yang mengklaim dirinya tiba di garis depan dekat Bakhmut. Kedatangannya itu dilakukan untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sehingga ISW mengatakan kemunculan Prigozhin di garis depan semakin melemahkan presentasi Putin sebagai pemimpin perang. Pasalnya hingga kini Putin pun belum pernah mengunjungi medan perang terlebih di dekat garis depan. Sementara ISW menyebut memang Prigozhin tidak secara langsung mengkritik Putin. Hal itu dikarenakan ketidakmampuannya untuk secara langsung berbicara dengan Zelensky. Namun ISW menilai bahwa Prigozhin memiliki motif tersembunyi dalam mengerahkan pasukan ke dalam medan perang. Sementara sebelumnya, satu pakar ISW menilai bahwa grup Wagner miliknya dapat mengancam kekuasaan Putin. Kemudian dugaan kuat nantinya Prigozhin akan melawan Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh seorang peneliti untuk Pusat Pertahanan dan Keamanan Internasional Ivan Kalisic. Ivan menduga Prigozhin akan memperluas pengaruhnya dalam politik federal. Perlu diketahui, Wagner merupakan kelompok militer terkenal yang dijalankan oleh Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin sendiri merupakan pengusaha Rusia yang berkuasa dan merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Disebutkan kini grup Wagner telah mencengkeram Rusia. Pasalnya Wagner membuka markas resmi pertamanya di Rusia.
Markas tersebut dibuka di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Diketahui Wagner bernaung di gedung bertingkat di kota Saint Petersburg. Kini Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa pasukannya dapat memenangkan pertempuran dengan Ukraina. Rasa optimis ini dikarenakan Putin akan menambah pasukan perang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia mengumumkan rencana negaranya akan menambah kapasitas angkatan perang di Ukraina menjadi 1,5 juta personil. Sementara sebelumnya pasukan Rusia di Ukraina hanya berjumlah 1,15 juta personil. Rencana ini muncul setelah Presiden Vladimir Putin beserta jajaran petinggi militer Rusia menggelar rapat yang diadakan pada Rabu 21 Desember 2022. Saat mengadakan pertemuan tersebut, Putin menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Alasan tersebut yang kemudian mendorong Putin untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Tak disebutkan secara pasti kapan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata akan dilaksanakan pemerintah Moskow. Namun Putin mengklaim bahwa langkah ini dapat menghantarkan Rusia untuk memenangkan medan pertempuran yang kian memanas. Mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington. Sebagai informasi, invasi antara Rusia dan Ukraina pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Namun sayangnya rencana ini ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap bahwa retorika yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Kiev pada Februari 2022. Pengiriman pasukan militer yang dilakukan Putin sebagai bentuk demilitarisasi atau pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, operasi militer ini digelar dengan tujuan untuk denasifikasi. Denasifikasi sendiri dilakukan agar dapat membebaskan Ukraina dari pengaruh kelompok nasionalis radikal dan neonasi. Tak tanggung-tanggung untuk mensukseskan operasi militer, Putin bahkan menyiapkan kenaikan dana pertahanan sebesar 43%. Meski saat ini anggaran Rusia telah mengalami defisit hingga melesat 2% dari produk domestik bruto akibat sanksi pembatasan harga minyak yang berlakukan barat. Akan tetapi hal tersebut tak menghalangi rencana Putin untuk memperkuat armada militernya selama berada di zona perang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat melakukan kunjungan ke Washington pada Rabu 21 Desember 2022. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya pada Ukraina. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncuran granat, dan pelindung tubuh. Blinken mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Ia menegaskan Kremlin telah mencoba dengan berbagai serangan namun gagal menghapus Ukraina dari peta. Menurutnya, hal itu menjadi alasan Presiden Joe Biden menyediakan kemampuan militer baru dan tambahannya untuk membantu Ukraina, sehingga Ukraina mampu mempertahankan diri dari serangan brutal Rusia. Perlu diketahui, sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di truk dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar darat, stasiun kontrol, dan generator. Seorang pejabat Ukraina mengatakan 1 amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Secara simbolis, Ukraina resmi mendapat bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungannya ke Washington. Meski begitu, Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin tak akan mengambil pusing atas bantuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis 22 Desember 2022. Peskov menganggap rudal Patriot tidak akan menyelesaikan konflik. Bahkan Peskov mengatakan senjata yang dikadang-kadang canggih itu tidak dapat mencegah Rusia untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut disampaikan Peskov di sela-sela kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut pun mengisyaratkan tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk melakukan pembicaraan damai. Dengan mengirim bantuan rudal Patriot ke Ukraina, Peskov mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan perang proksi dengan Rusia. Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada Amerika Serikat agar mengirimkan bantuan rudal Patriot ke Kiev. Permintaan itu dinyatakan setelah Rusia menggempur wilayah Ukraina pada awal Desember 2022. Mulanya memang Amerika Serikat ragu untuk mengirim pertahanan udara ke Ukraina. Pasalnya, Rusia terus melakukan ancaman kepada Amerika Serikat. Namun akhirnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan lantaran kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh.
Sehingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara dari Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Zelensky melalui kunjungannya ke Washington pada Rabu 21 Desember. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, namun Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya untuk Ukraina. Secara terang-terangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak mau melakukan pembicaraan damai dengan Rusia. Bahkan Ukraina disebut tidak sudi damai dengan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Putin. Ukraina bersedia melakukan perdamaian dengan Ukraina, namun dengan satu syarat, yakni kedaulatan dan wilayahnya tidak dikompromikan. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kunjungan singkatnya ke Washington. Ia mengatakan perdamaian yang adil dengan Rusia berarti tidak ada kompromi atas kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Lantas Zelensky sempat diberi pertanyaan soal cara yang menurutnya adil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Zelensky menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui esensi dari perdamaian yang adil lantaran memiliki deskripsi yang sangat filosofis. Namun bagi Zelensky, perdamaian yang adil berarti tidak ada kompromi mengenai kedaulatan, kebebasan, dan integritas teritorial. Kemudian harus ada ganti rugi terkait semua kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia selama perang dengan Ukraina. Zelensky juga mengatakan bagaimana bisa ada kedamaian yang adil bagi orang tua yang anaknya tewas akibat invasi Rusia. Pasalnya semakin lama invasi berlangsung, artinya semakin banyak pula orang tua yang menyimpan dendam. Bahkan uang pun tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Menanggapi pernyataan yang sama, Biden mengatakan Amerika Serikat menyepakati visi yang sama dengan Zelensky. Biden mengatakan tentang Ukraina yang perlu kemerdekaan, mandiri, makmur, dan aman. Biden menyatakan dia dan Zelensky ingin konflik segera selesai. Namun menurut Biden, konflik bisa langsung berhenti hari ini juga. Hal itu bisa terjadi jika Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki martabat dan menarik pasukannya keluar dari Ukraina. Sementara sebelumnya, Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin menyatakan tidak melihat peluang untuk melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 21 Desember bersamaan dengan kunjungan Zelensky ke Washington. Lantas dalam pertemuan tersebut, Biden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan terus memasok persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan pertamanya ke Washington sejak invasi Rusia. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky melakukan pidato di Kongres Amerika Serikat pada malam harinya. Nampaknya Zelensky naik ke podium dengan disertai tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Parlemen bertepuk tangan dan memuji Zelensky serta pasukannya karena berani menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky menyampaikan pidato berbahasa Inggris dengan menggebu-gebu. Beberapa kali terdengar tepuk tangan di sela-sela Zelensky menyampaikan pidatonya. Ada beberapa poin yang disampaikan Zelensky dalam pidato tersebut. Sebagai pembukaan, Zelensky menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan tersebut, Zelensky juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Namun, kepala negara Ukraina itu menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Yang meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Kemudian dalam pidato tersebut, Zelensky juga memuji pasukan Ukraina karena menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky juga menyoroti pertarungan dapat mencapai titik balik pada tahun 2023. Kemudian Zelensky mengaku tidak mengharapkan Washington mengerahkan pasukannya untuk melawan Rusia. Zelensky pun berjanji bahwa Ukraina mampu mengoperasikan pesawat dan tank buatan Amerika Serikat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden telah mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Dalam pertemuan antara dua pemimpin negara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Biden mengecam Rusia dan berjanji akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Bahkan dalam pertemuan tersebut, secara simbolis, Ukraina menerima bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Disebutkan rudal Patriot merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat yang mencapai senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Antony Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, rudal tersebut juga ampuh menghancurkan pesawat terbang pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncur granat, dan pelindung tubuh. Blinken juga mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semeringal saat mengunjungi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Pasalnya, Zelensky mendapat bantuan pertahanan senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini dikabarkan setara dengan 28 triliun rupiah. Paket pertahanan tersebut didapat Zelensky seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis 22 Desember. Pertemuan tersebut digelar tak hanya untuk memperkuat hubungan keduanya, namun juga untuk menyerahkan bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Di mana sebelumnya Amerika Serikat berjanji untuk memberikan sejumlah senjata yang dapat dimanfaatkan Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Rencana pengiriman paket bantuan yang dilakukan Amerika Serikat pada Ukraina mulai mencuat sejak pekan lalu, tepatnya ketika satu pejabat Amerika Serikat membocorkan rencana tersebut. Sumber yang tak disebutkan identitasnya ini menyebut bahwa Washington tengah menyelesaikan proposal untuk mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina.
Meski tak disebutkan secara pasti senjata apa saja yang akan dikirimkan Amerika Serikat, namun setelah berita tersebut dirilis ke publik, Rusia pun langsung kelimpungan. Bahkan Rusia nekat terus melakukan serangan yang meningkat. Hal ini dikarenakan Rusia khawatir bahwa kian memukul jutaan warga Kiev, pemerintah Amerika Serikat lantas mempercepat rencana peluncuran bantuan. Uang sejumlah 28 triliun rupiah diberikan Biden dalam bentuk senjata, yaitu sistem rudal Patriot dan amunisi presisi. Menurut Biden, pemberian paket senjata dapat menjadi aset penting yang membantu para angkatan perang Ukraina dalam mempertahankan infrastruktur sipil dari serangan militer Rusia. Satu senjata yang diberikan yakni rudal Patriot yang memang telah lama diminta oleh Amerika Serikat. Hal tersebut telah dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken. Blinken menerangkan bantuan yang diberikan mencangkup sistem pertahanan udara Patriot. Rudal Patriot diklaim mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, dan pelindung tubuh. Diketahui dalam kunjungan Zelensky ini, dirinya berkesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Ia berpidato secara menggebu-gebu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat yang mengajukan bantuan senjata lagi. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi. Berpidato di podium Parlemen Amerika Serikat, Kepala Negara Ukraina ini menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Ia meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok.
Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya casual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor 1 di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat membuat Rusia marah. Bahkan Rusia menyebut Zelensky telah melakukan kesalahan fatal lantaran telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, Dmitry Pelik. Balik mengatakan aliansi Ukraina dengan Amerika Serikat akan berakhir buruk bagi pemerintahan Zelensky. Terlebih kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat akan membuat Ukraina mendapat lebih banyak bantuan senjata. Terbukti Amerika Serikat secara simbolis menyerahkan bantuan rudal Patriot ke Ukraina. Kemudian Zelensky mendapat tambahan dana senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat atau yang setara dengan 28 triliun rupiah. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan untuk memperkuat hubungan keduanya. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata masih menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara. Ia mengungkapkan perang yang terjadi di Ukraina merupakan sebuah tragedi agresi. Hal tersebut diungkapkan Putin saat pertemuan dengan para petinggi militernya pada Rabu 21 Desember 2022. Ia menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Pemerintah Rusia selalu menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara Rusia. Putin mengaku hal tersebut menjadi pertimbangan, namun diakuinya apa yang terjadi dalam hal konflik yang berlangsung bukan dari kebijakan pemerintah Rusia. Sebagaimana informasi sebelumnya, konflik Rusia dan Ukraina pecah setelah Presiden Ukraina Zelensky tertarik bergabung dengan NATO. Rencana tersebut langsung ditentang keras oleh Rusia. Putin khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, sehingga Rusia terpaksa menggelar operasi militer ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Hal ini sebagai pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti-Rusia seusai bergabung dengan NATO, sehingga Putin terdorong untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut.
Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Mariananda Bestakru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai Tribuners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya, dan curam dari bawah, ya, tanjakannya sangat terjal. Ya, kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian, bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lawik. Inilah Sitinjau Lawik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lawik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lawik ini satu spot
di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solok, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan. Dua titik paling menantang selain Sitinjau Lawik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut Sitinjau Lawik. Di sini kita jelaskan ya. Sitinjau itu artinya meninjau. Meninjau. Jadi lawi itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang Sitinjau Lawi. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang Sitinjau Lawi, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut? Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya Sitinjau Lawi. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang. Dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk panorama 1 kan, panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah. Dan perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu, Pak. Jadi naik turun kalau nggak berani. Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur Sitinjau Lawik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur. Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber Sitinjau Lawik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Jumat 23 Desember 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya, Maria Nanda, inilah Live Update selengkapnya. Diduga Rusia mengirim unit tank elit ke Belarus untuk memperkuat pasukan. Sementara pengiriman tank elit ini dilakukan di tengah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan akan melakukan invasi baru ke Kiev dari Belarus. Rencananya serangan baru ini akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Informasi soal pengiriman tank elit Rusia ke Belarus disampaikan oleh perwira intelijen Ukraina. Ia mengatakan Rusia telah mengirim unit-unit dari Tentara Tank Pengawal Pertama atau GTA. Nantinya GTA itu dikirim ke Belarusia untuk melatih koordinasi tempur. Wakil Kepala Staf Umum Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov merinci tank-tank elit yang dikirim ke Belarusia. Di antaranya unit Rusia dari Divisi Senapan Bermotor kedua, kemudian ada pula Tentara Tank ke-1 Distrik Militer Barat sedang menjalani pelatihan dan koordinasi tempur.
Gromov mengatakan bahwa infrastruktur militer Belarusia juga terlihat dalam latihan tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris Raya turut memberikan komentar soal pengiriman tank elit tersebut. Dikabarkan GTA ke-1 merupakan tentara Rusia yang paling bergengsi dan dialokasikan untuk pertahanan Moskow. Sehingga pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memimpin serangan balik jika terjadi perang antara Rusia dengan NATO. Dilaporkan GTA pertama telah berperang sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. GTA pertama telah memimpin Angkatan Darat Rusia menyerang Ukraina pada minggu-minggu awal invasi. Namun mereka terpaksa mundur saat Ukraina menang dalam pertempuran. Saat itu Ukraina sempat mengalami sedikit kemenangan lantaran mendapat beberapa amunisi anti-tank atau ATGM yang dipasok dari negara barat. Selain ATGM, kemenangan Ukraina juga disebabkan bantuan dari Turki, yakni senjata tak berawak atau drone jenis Bayraktar. Selesai pertemuan tersebut, Rusia hanya tersisa derita hingga kerugian yang paling memalukan. Kemudian pada 6 September 2022, Kiev kembali melancarkan serangan balasan di wilayah Kharkiv. Sontak serangan tersebut mengejutkan Angkatan Darat Rusia. Tercatat dalam serangan balasan itu, Ukraina menggunakan T-72 dan T-64. Setelah serangan tersebut dilaporkan, tank Rusia langsung mundur ke perbatasan. Pasalnya, Rusia sempat kehilangan sekira 90 tank T-80U. Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah tank yang dimiliki Rusia. Di sisi lain, Ukraina mengklaim Rusia telah mengirim GTA-1 ke Belarus. Para ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Putin mungkin mencoba menekan Presiden Belarusia, yakni Lukashenko. Putin mendesak Lukashenko untuk mengirim pasukan Belarusia untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Seorang mantan wakil Perdana Menteri Rusia yakni Dmitry Rogozin nyaris tewas akibat penembakan yang terjadi di Donetsk. Dilaporkan Rogozin terluka selama penembakan sebuah hotel di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai Rusia. Insiden penembakan itu terjadi pada Rabu 22 Desember 2022 sekira pukul 19.45 waktu setempat. Akibat penembakan tersebut, Rogozin dilaporkan terkena pecahan peluru di atas tulang pelikat. Pecahan peluru tersebut mencapai 1 cm dari tulang belakangnya. Bahkan dalam video dan foto yang beredar di media sosial, nampak Rogozin terkapar di jalan, sementara bercak darah pun telah bercecer di sekeliling tubuhnya. Sehingga Rogozin memerlukan tindakan operasi untuk menyembuhkan lukanya akibat penembakan tersebut. Diketahui Rogozin telah tinggal di hotel tersebut selama beberapa bulan terakhir ini. Kini hotel di pinggiran kota Donetsk itu menjadi target penembakan. Rogozin tinggal di hotel tersebut untuk merayakan ulang tahun bersama dengan rekan-rekannya. Sehingga tak hanya Rogozin, namun rekan-rekannya dari kelompok Serigala SAR juga ikut terluka. Diketahui Serigala SAR merupakan sebuah grup penasehat militer yang baru-baru ini didirikan oleh Rogozin. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, gedung hotel tersebut menjadi hancur tak berbentuk akibat serangan tersebut. Rupanya Rogozin bukan menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang terluka. Pasalnya, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk atau DNR, Vitaly Kotsenko, juga turut menjadi korban dalam penembakan tersebut. Serangan tersebut juga menewaskan 2 orang yang berada di sebelah Rogozin dan Kotsenko. Hingga kini belum diketahui siapa dalang atau pelaku dari penembakan di hotel daerah Donetsk. Namun Rogozin mengatakan artileri Ukraina belum pernah membombardir daerah tersebut sebelumnya. Diketahui Donetsk merupakan suatu wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Selain Donetsk, Rusia juga berhasil menduduki wilayah lainnya seperti Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia.
Pemimpin kelompok bayaran grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, disebutkan sedang berusaha melemahkan otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. Keputusan tersebut terjadi setelah Prigozhin mengunjungi Bakhmut, satu kota di Ukraina yang sedang digempur pasukan Rusia. ISW mengatakan Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Putin justru sedang berusaha melemahkannya. Lembaga berbasis Amerika Serikat itu mencatatkan Prigozhin telah menerbitkan serangkaian video yang mengklaim dirinya tiba di garis depan dekat Bakhmut. Kedatangannya itu dilakukan untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sehingga ISW mengatakan kemunculan Prigozhin di garis depan semakin melemahkan presentasi Putin sebagai pemimpin perang. Pasalnya hingga kini Putin pun belum pernah mengunjungi medan perang terlebih di dekat garis depan. Sementara ISW menyebut memang Prigozhin tidak secara langsung mengkritik Putin. Hal itu dikarenakan ketidakmampuannya untuk secara langsung berbicara dengan Zelensky. Namun ISW menilai bahwa Prigozhin memiliki motif tersembunyi dalam mengerahkan pasukan ke dalam medan perang. Sementara sebelumnya, satu pakar ISW menilai bahwa grup Wagner miliknya dapat mengancam kekuasaan Putin. Kemudian dugaan kuat nantinya Prigozhin akan melawan Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh seorang peneliti untuk Pusat Pertahanan dan Keamanan Internasional Ivan Kalisic. Ivan menduga Prigozhin akan memperluas pengaruhnya dalam politik federal. Perlu diketahui, Wagner merupakan kelompok militer terkenal yang dijalankan oleh Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin sendiri merupakan pengusaha Rusia yang berkuasa dan merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Disebutkan kini grup Wagner telah mencengkeram Rusia. Pasalnya Wagner membuka markas resmi pertamanya di Rusia. Markas tersebut dibuka di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Diketahui Wagner bernaung di gedung bertingkat di kota Saint Petersburg. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa pasukannya dapat memenangkan pertempuran dengan Ukraina. Rasa optimis ini dikarenakan Putin akan menambah pasukan perang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia mengumumkan rencana negaranya akan menambah kapasitas angkatan perang di Ukraina menjadi 1,5 juta personil. Sementara sebelumnya pasukan Rusia di Ukraina hanya berjumlah 1,15 juta personil. Rencana ini muncul setelah Presiden Vladimir Putin beserta jajaran petinggi militer Rusia menggelar rapat yang diadakan pada Rabu 21 Desember 2022. Saat mengadakan pertemuan tersebut, Putin menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Alasan tersebut yang kemudian mendorong Putin untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Tak disebutkan secara pasti kapan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata akan dilaksanakan pemerintah Moskow.
Namun Putin mengklaim bahwa langkah ini dapat menghantarkan Rusia untuk memenangkan medan pertempuran yang kian memanas. Mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington. Sebagai informasi, invasi antara Rusia dan Ukraina pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Namun sayangnya rencana ini ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap bahwa retorika yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Kiev pada Februari 2022. Pengiriman pasukan militer yang dilakukan Putin sebagai bentuk demilitarisasi atau pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, operasi militer ini digelar dengan tujuan untuk denasifikasi. Denasifikasi sendiri dilakukan agar dapat membebaskan Ukraina dari pengaruh kelompok nasionalis radikal dan neonasi. Tak tanggung-tanggung untuk mensukseskan operasi militer, Putin bahkan menyiapkan kenaikan dana pertahanan sebesar 43%. Meski saat ini anggaran Rusia telah mengalami defisit hingga melesat 2% dari produk domestik bruto akibat sanksi pembatasan harga minyak yang berlakukan barat. Akan tetapi hal tersebut tak menghalangi rencana Putin untuk memperkuat armada militernya selama berada di zona perang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat melakukan kunjungan ke Washington pada Rabu 21 Desember 2022. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya pada Ukraina. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncuran granat, dan pelindung tubuh. Blinken mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Ia menegaskan Kremlin telah mencoba dengan berbagai serangan namun gagal menghapus Ukraina dari peta. Menurutnya, hal itu menjadi alasan Presiden Joe Biden menyediakan kemampuan militer baru dan tambahannya untuk membantu Ukraina, sehingga Ukraina mampu mempertahankan diri dari serangan brutal Rusia. Perlu diketahui, sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan perisai. Beberapa negara di Eropa
Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di truk dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar darat, stasiun kontrol, dan generator. Seorang pejabat Ukraina mengatakan satu amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Secara simbolis, Ukraina resmi mendapat bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungannya ke Washington. Meski begitu, Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin tak akan mengambil pusing atas bantuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis 22 Desember 2022. Peskov menganggap rudal Patriot tidak akan menyelesaikan konflik. Bahkan Peskov mengatakan senjata yang dikadang-kadang canggih itu tidak dapat mencegah Rusia untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut disampaikan Peskov di sela-sela kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut pun mengisyaratkan tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk melakukan pembicaraan damai. Dengan mengirim bantuan rudal Patriot ke Ukraina, Peskov mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan perang proksi dengan Rusia. Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada Amerika Serikat agar mengirimkan bantuan rudal Patriot ke Kiev. Permintaan itu dinyatakan setelah Rusia menggempur wilayah Ukraina pada awal Desember 2022. Mulanya memang Amerika Serikat ragu untuk mengirim pertahanan udara ke Ukraina. Pasalnya, Rusia terus melakukan ancaman kepada Amerika Serikat. Namun akhirnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan lantaran kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Sehingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara dari Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Zelensky melalui kunjungannya ke Washington pada Rabu 21 Desember. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, namun Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya untuk Ukraina. Secara terang-terangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak mau melakukan pembicaraan damai dengan Rusia. Bahkan Ukraina disebut tidak sudi damai dengan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Putin. Ukraina bersedia melakukan perdamaian dengan Ukraina, namun dengan satu syarat, yakni kedaulatan dan wilayahnya tidak dikompromikan. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kunjungan singkatnya ke Washington. Ia mengatakan perdamaian yang adil dengan Rusia berarti tidak ada kompromi atas kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Lantas Zelensky sempat diberi pertanyaan soal cara yang menurutnya adil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Zelensky menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui esensi dari perdamaian yang adil lantaran memiliki deskripsi yang sangat filosofis.
Namun bagi Zelensky, perdamaian yang adil berarti tidak ada kompromi mengenai kedaulatan, kebebasan, dan integritas teritorial. Kemudian harus ada ganti rugi terkait semua kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia selama perang dengan Ukraina. Zelensky juga mengatakan bagaimana bisa ada kedamaian yang adil bagi orang tua yang anaknya tewas akibat invasi Rusia. Pasalnya semakin lama invasi berlangsung, artinya semakin banyak pula orang tua yang menyimpan dendam. Bahkan uang pun tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Menanggapi pernyataan yang sama, Biden mengatakan Amerika Serikat menyepakati visi yang sama dengan Zelensky. Biden mengatakan tentang Ukraina yang perlu kemerdekaan, mandiri, makmur, dan aman. Biden menyatakan dia dan Zelensky ingin konflik segera selesai. Namun menurut Biden, konflik bisa langsung berhenti hari ini juga. Hal itu bisa terjadi jika Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki martabat dan menarik pasukannya keluar dari Ukraina. Sementara sebelumnya, Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin menyatakan tidak melihat peluang untuk melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 21 Desember bersamaan dengan kunjungan Zelensky ke Washington. Lantas dalam pertemuan tersebut, Biden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan terus memasok persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan pertamanya ke Washington sejak invasi Rusia. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky melakukan pidato di Kongres Amerika Serikat pada malam harinya. Nampaknya Zelensky naik ke podium dengan disertai tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Parlemen bertepuk tangan dan memuji Zelensky serta pasukannya karena berani menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky menyampaikan pidato berbahasa Inggris dengan menggebu-gebu. Beberapa kali terdengar tepuk tangan di sela-sela Zelensky menyampaikan pidatonya. Ada beberapa poin yang disampaikan Zelensky dalam pidato tersebut. Sebagai pembukaan, Zelensky menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan tersebut, Zelensky juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Namun, kepala negara Ukraina itu menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Yang meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Kemudian dalam pidato tersebut, Zelensky juga memuji pasukan Ukraina karena menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky juga menyoroti pertarungan dapat mencapai titik balik pada tahun 2023.
Kemudian Zelensky mengaku tidak mengharapkan Washington mengerahkan pasukannya untuk melawan Rusia. Zelensky pun berjanji bahwa Ukraina mampu mengoperasikan pesawat dan tank buatan Amerika Serikat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden telah mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Dalam pertemuan antara dua pemimpin negara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Biden mengecam Rusia dan berjanji akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Bahkan dalam pertemuan tersebut, secara simbolis, Ukraina menerima bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Disebutkan rudal Patriot merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat yang mencapai senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Anthony Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, rudal tersebut juga mampu menghancurkan pesawat terbang pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncur granat, dan pelindung tubuh. Blinken juga mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semeringal saat mengunjungi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Pasalnya, Zelensky mendapat bantuan pertahanan senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini dikabarkan setara dengan 28 triliun rupiah. Paket pertahanan tersebut didapat Zelensky seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis 22 Desember. Pertemuan tersebut digelar tak hanya untuk memperkuat hubungan keduanya, namun juga untuk menyerahkan bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Di mana sebelumnya Amerika Serikat berjanji untuk memberikan sejumlah senjata yang dapat dimanfaatkan Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Rencana pengiriman paket bantuan yang dilakukan Amerika Serikat pada Ukraina mulai mencuat sejak pekan lalu, tepatnya ketika satu pejabat Amerika Serikat membocorkan rencana tersebut. Sumber yang tak disebutkan identitasnya ini menyebut bahwa Washington tengah menyelesaikan proposal untuk mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Meski tak disebutkan secara pasti senjata apa saja yang akan dikirimkan Amerika Serikat, namun setelah berita tersebut dirilis ke publik, Rusia pun langsung kelimpungan. Bahkan Rusia nekat terus melakukan serangan yang meningkat. Hal ini dikarenakan Rusia khawatir bahwa kian memukul jutaan warga Kiev, pemerintah Amerika Serikat lantas mempercepat rencana peluncuran bantuan. Uang sejumlah 28 triliun rupiah diberikan Biden dalam bentuk senjata, yaitu sistem rudal Patriot dan amunisi presisi. Menurut Biden, pemberian paket senjata dapat menjadi aset penting yang membantu para angkatan perang Ukraina dalam mempertahankan infrastruktur sipil dari serangan militer Rusia. Satu senjata yang diberikan yakni rudal Patriot yang memang telah lama diminta oleh Amerika Serikat. Hal tersebut telah dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Anthony Blinken. Blinken menerangkan bantuan yang diberikan mencangkup sistem pertahanan udara Patriot. Rudal Patriot diklaim mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, dan pelindung tubuh. Diketahui dalam kunjungan Zelensky ini, dirinya berkesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Ia berpidato secara menggebu-gebu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat yang mengajukan bantuan senjata lagi.
Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi. Berpidato di podium Parlemen Amerika Serikat, Kepala Negara Ukraina ini menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Ia meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis.
Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat membuat Rusia marah. Bahkan Rusia menyebut Zelensky telah melakukan kesalahan fatal lantaran telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, Dmitry Belik. Belik mengatakan aliansi Ukraina dengan Amerika Serikat akan berakhir buruk bagi pemerintahan Zelensky. Terlebih kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat akan membuat Ukraina mendapat lebih banyak bantuan senjata. Terbukti Amerika Serikat secara simbolis menyerahkan bantuan rudal Patriot ke Ukraina. Kemudian Zelensky mendapat tambahan dana senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat atau yang setara dengan 28 triliun rupiah. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan untuk memperkuat hubungan keduanya. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata masih menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara. Ia mengungkapkan perang yang terjadi di Ukraina merupakan sebuah tragedi agresi. Hal tersebut diungkapkan Putin saat pertemuan dengan para petinggi militernya pada Rabu 21 Desember 2022. Ia menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Pemerintah Rusia selalu menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara Rusia. Putin mengaku hal tersebut menjadi pertimbangan, namun diakuinya apa yang terjadi dalam hal konflik yang berlangsung bukan dari kebijakan pemerintah Rusia. Sebagaimana informasi sebelumnya, konflik Rusia dan Ukraina pecah setelah Presiden Ukraina Zelensky tertarik bergabung dengan NATO. Rencana tersebut langsung ditentang keras oleh Rusia. Putin khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia. Sehingga Rusia terpaksa menggelar operasi militer ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Hal ini sebagai pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO, sehingga Putin terdorong untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Mariananda Pestakru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Listeners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya, dan curam dari bawah, ya, tanjakannya sangat terjal. Ya, kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian, bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lawik. Inilah Sitinjau Lawik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lawik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lawik ini satu spot di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital, dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solok, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan. Dua titik paling menantang selain Sitinjau Lawik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut Sitinjau Lawik. Di sini kita jelaskan ya. Sitinjau itu artinya meninjau. Meninjau. Jadi Lawik itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang Sitinjau Lawik. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang Sitinjau Lawik, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut? Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya Sitinjau Lawik. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang. Dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk panorama 1 kan, panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah.
dan perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu. Jadi naik turun kalau nggak berani. Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur Sitinjau Lawik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur. Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber Sitinjau Lawik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Jumat 23 Desember 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya, Maria Nanda, inilah Live Update selengkapnya. Diduga Rusia mengirim unit tank elit ke Belarus untuk memperkuat pasukan. Sementara pengiriman tank elit ini dilakukan di tengah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan akan melakukan invasi baru ke Kiev dari Belarus. Rencananya serangan baru ini akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Informasi soal pengiriman tank elit Rusia ke Belarus disampaikan oleh perwira intelijen Ukraina. Ia mengatakan Rusia telah mengirim unit-unit dari Tentara Tank Pengawal Pertama atau GTA. Nantinya GTA itu dikirim ke Belarusia untuk melatih koordinasi tempur. Wakil Kepala Staf Umum Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov merinci tank-tank elit yang dikirim ke Belarusia. Di antaranya unit Rusia dari Divisi Senapan Bermotor kedua, kemudian ada pula Tentara Tank ke-1 Distrik Militer Barat sedang menjalani pelatihan dan koordinasi tempur. Gromov mengatakan bahwa infrastruktur militer Belarusia juga terlihat dalam latihan tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris Raya turut memberikan komentar soal pengiriman tank elit tersebut. Dikabarkan GTA ke-1 merupakan tentara Rusia yang paling bergengsi dan dialokasikan untuk pertahanan Moskow. Sehingga pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memimpin serangan balik jika terjadi perang antara Rusia dengan NATO. Dilaporkan GTA pertama telah berperang sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. GTA pertama telah memimpin Angkatan Darat Rusia menyerang Ukraina pada minggu-minggu awal invasi. Namun mereka terpaksa mundur saat Ukraina menang dalam pertempuran. Saat itu Ukraina sempat mengalami sedikit kemenangan lantaran mendapat beberapa amunisi anti-tank atau ATGM yang dipasok dari negara barat. Selain ATGM, kemenangan Ukraina juga disebabkan bantuan dari Turki, yakni senjata tak berawak atau drone jenis Bayraktar. Selesai pertemuan tersebut, Rusia hanya tersisa derita hingga kerugian yang paling memalukan. Kemudian pada 6 September 2022, Kiev kembali melancarkan serangan balasan di wilayah Kharkiv. Sontak serangan tersebut mengejutkan Angkatan Darat Rusia. Tercatat dalam serangan balasan itu, Ukraina menggunakan T-72 dan T-64. Setelah serangan tersebut dilaporkan, tank Rusia langsung mundur ke perbatasan. Pasalnya Rusia sempat kehilangan sekira 90 tank T-80U. Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah tank yang dimiliki Rusia. Di sisi lain, Ukraina mengklaim Rusia telah mengirim GTA-1 ke Belarus. Para ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Putin mungkin mencoba menekan Presiden Belarusia, yakni Lukashenko. Putin mendesak Lukashenko untuk mengirim pasukan Belarusia untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina.
Seorang mantan wakil Perdana Menteri Rusia yakni Dmitry Rogozin nyaris tewas akibat penembakan yang terjadi di Donetsk. Dilaporkan Rogozin terluka selama penembakan sebuah hotel di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai Rusia. Insiden penembakan itu terjadi pada Rabu 22 Desember 2022 sekira pukul 19.45 waktu setempat. Akibat penembakan tersebut, Rogozin dilaporkan terkena pecahan peluru di atas tulang pelikat. Pecahan peluru tersebut mencapai 1 cm dari tulang belakangnya. Bahkan dalam video dan foto yang beredar di media sosial, nampak Rogozin terkapar di jalan, sementara bercak darah pun telah bercecer di sekeliling tubuhnya. Sehingga Rogozin memerlukan tindakan operasi untuk menyembuhkan lukanya akibat penembakan tersebut. Diketahui Rogozin telah tinggal di hotel tersebut selama beberapa bulan terakhir ini. Kini hotel di pinggiran kota Donetsk itu menjadi target penembakan. Rogozin tinggal di hotel tersebut untuk merayakan ulang tahun bersama dengan rekan-rekannya. Sehingga tak hanya Rogozin, namun rekan-rekannya dari kelompok Serigala Tsar juga ikut terluka. Diketahui Serigala Tsar merupakan sebuah grup penasehat militer yang baru-baru ini didirikan oleh Rogozin. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, gedung hotel tersebut menjadi hancur tak berbentuk akibat serangan tersebut. Rupanya Rogozin bukan menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang terluka. Pasalnya, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk atau DNR, Vitaly Kotsenko, juga turut menjadi korban dalam penembakan tersebut. Serangan tersebut juga menewaskan 2 orang yang berada di sebelah Rogozin dan Kotsenko. Hingga kini belum diketahui siapa dalang atau pelaku dari penembakan di hotel daerah Donetsk. Namun Rogozin mengatakan artileri Ukraina belum pernah membombardir daerah tersebut sebelumnya. Diketahui Donetsk merupakan suatu wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Selain Donetsk, Rusia juga berhasil menduduki wilayah lainnya seperti Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Pemimpin kelompok bayaran grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, disebutkan sedang berusaha melemahkan otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. Keputusan tersebut terjadi setelah Prigozhin mengunjungi Bakhmut, satu kota di Ukraina yang sedang digempur pasukan Rusia. ISW mengatakan Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Putin justru sedang berusaha melemahkannya. Lembaga berbasis Amerika Serikat itu mencatatkan Prigozhin telah menerbitkan serangkaian video yang mengklaim dirinya tiba di garis depan dekat Bakhmut. Kedatangannya itu dilakukan untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sehingga ISW mengatakan kemunculan Prigozhin di garis depan semakin melemahkan presentasi Putin sebagai pemimpin perang. Pasalnya hingga kini Putin pun belum pernah mengunjungi medan perang terlebih di dekat garis depan.
Sementara ISW menyebut memang Prigozhin tidak secara langsung mengkritik Putin. Hal itu dikarenakan ketidakmampuannya untuk secara langsung berbicara dengan Zelensky. Namun ISW menilai bahwa Prigozhin memiliki motif tersembunyi dalam mengerahkan pasukan ke dalam medan perang. Sementara sebelumnya, satu pakar ISW menilai bahwa grup Wagner miliknya dapat mengancam kekuasaan Putin. Kemudian dugaan kuat nantinya Prigozhin akan melawan Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh seorang peneliti untuk Pusat Pertahanan dan Keamanan Internasional Ivan Kalisic. Ivan menduga Prigozhin akan memperluas pengaruhnya dalam politik federal. Perlu diketahui, Wagner merupakan kelompok militer terkenal yang dijalankan oleh Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin sendiri merupakan pengusaha Rusia yang berkuasa dan merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Disebutkan kini grup Wagner telah mencengkeram Rusia. Pasalnya Wagner membuka markas resmi pertamanya di Rusia. Markas tersebut dibuka di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Diketahui Wagner bernaung di gedung bertingkat di kota Saint Petersburg. Kini Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa pasukannya dapat memenangkan pertempuran dengan Ukraina. Rasa optimis ini dikarenakan Putin akan menambah pasukan perang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia mengumumkan rencana negaranya akan menambah kapasitas angkatan perang di Ukraina menjadi 1,5 juta personil. Sementara sebelumnya pasukan Rusia di Ukraina hanya berjumlah 1,15 juta personil. Rencana ini muncul setelah Presiden Vladimir Putin beserta jajaran petinggi militer Rusia menggelar rapat yang diadakan pada Rabu 21 Desember 2022. Saat mengadakan pertemuan tersebut, Putin menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Alasan tersebut yang kemudian mendorong Putin untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Tak disebutkan secara pasti kapan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata akan dilaksanakan pemerintah Moskow. Namun Putin mengklaim bahwa langkah ini dapat menghantarkan Rusia untuk memenangkan medan pertempuran yang kian memanas. Mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington. Sebagai informasi, invasi antara Rusia dan Ukraina pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Namun sayangnya rencana ini ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap bahwa retorika yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Kiev pada Februari 2022. Pengiriman pasukan militer yang dilakukan Putin sebagai bentuk demilitarisasi atau pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, operasi militer ini digelar dengan tujuan untuk denasifikasi. Denasifikasi sendiri dilakukan agar dapat membebaskan Ukraina dari pengaruh kelompok nasionalis radikal dan neonazi.
Tak tanggung-tanggung untuk mensukseskan operasi militer, Putin bahkan menyiapkan kenaikan dana pertahanan sebesar 43%. Meski saat ini anggaran Rusia telah mengalami defisit hingga melesat 2% dari produk domestik bruto akibat sanksi pembatasan harga minyak yang berlakukan Barat. Akan tetapi hal tersebut tak menghalangi rencana Putin untuk memperkuat armada militernya selama berada di zona perang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat melakukan kunjungan ke Washington pada Rabu 21 Desember 2022. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya pada Ukraina. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncuran granat, dan pelindung tubuh. Blinken mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Ia menegaskan Kremlin telah mencoba dengan berbagai serangan namun gagal menghapus Ukraina dari peta. Menurutnya, hal itu menjadi alasan Presiden Joe Biden menyediakan kemampuan militer baru dan tambahannya untuk membantu Ukraina, sehingga Ukraina mampu mempertahankan diri dari serangan brutal Rusia. Perlu diketahui, sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di truk dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar darat, stasiun kontrol, dan generator. Seorang pejabat Ukraina mengatakan 1 amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut.
Secara simbolis, Ukraina resmi mendapat bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungannya ke Washington. Meski begitu, Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin tak akan mengambil pusing atas bantuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis 22 Desember 2022. Peskov menganggap rudal Patriot tidak akan menyelesaikan konflik. Bahkan Peskov mengatakan senjata yang dikadang-kadang canggih itu tidak dapat mencegah Rusia untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut disampaikan Peskov di sela-sela kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut pun mengisyaratkan tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk melakukan pembicaraan damai. Dengan mengirim bantuan rudal Patriot ke Ukraina, Peskov mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan perang proksi dengan Rusia. Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada Amerika Serikat agar mengirimkan bantuan rudal Patriot ke Kiev. Permintaan itu dinyatakan setelah Rusia menggempur wilayah Ukraina pada awal Desember 2022. Mulanya memang Amerika Serikat ragu untuk mengirim pertahanan udara ke Ukraina. Pasalnya, Rusia terus melakukan ancaman kepada Amerika Serikat. Namun akhirnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan lantaran kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat memasok Rusia dengan rudal balistik jarak jauh. Sehingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara dari Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Zelensky melalui kunjungannya ke Washington pada Rabu 21 Desember. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, namun Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya untuk Ukraina. Secara terang-terangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak mau melakukan pembicaraan damai dengan Rusia. Bahkan Ukraina disebut tidak sudi damai dengan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Putin. Ukraina bersedia melakukan perdamaian dengan Ukraina, namun dengan satu syarat, yakni kedaulatan dan wilayahnya tidak dikompromikan. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kunjungan singkatnya ke Washington. Ia mengatakan perdamaian yang adil dengan Rusia berarti tidak ada kompromi atas kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Lantas Zelensky sempat diberi pertanyaan soal cara yang menurutnya adil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Zelensky menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui esensi dari perdamaian yang adil lantaran memiliki deskripsi yang sangat filosofis. Namun bagi Zelensky, perdamaian yang adil berarti tidak ada kompromi mengenai kedaulatan, kebebasan, dan integritas teritorial. Kemudian harus ada ganti rugi terkait semua kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia selama perang dengan Ukraina. Zelensky juga mengatakan bagaimana bisa ada kedamaian yang adil bagi orang tua yang anaknya tewas akibat invasi Rusia. Pasalnya semakin lama invasi berlangsung, artinya semakin banyak pula orang tua yang menyimpan dendam. Bahkan uang pun tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Menanggapi pernyataan yang sama, Biden mengatakan Amerika Serikat menyepakati visi yang sama dengan Zelensky. Biden mengatakan tentang Ukraina yang perlu kemerdekaan, mandiri, makmur, dan aman. Biden menyatakan dia dan Zelensky ingin konflik segera selesai. Namun menurut Biden, konflik bisa langsung berhenti hari ini juga. Hal itu bisa terjadi jika Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki martabat dan menarik pasukannya keluar dari Ukraina. Sementara sebelumnya, Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin menyatakan tidak melihat peluang untuk melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina.
Hal tersebut disampaikan pada Rabu 21 Desember bersamaan dengan kunjungan Zelensky ke Washington. Lantas dalam pertemuan tersebut, Biden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan terus memasok persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan pertamanya ke Washington sejak invasi Rusia. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky melakukan pidato di Kongres Amerika Serikat pada malam harinya. Nampaknya Zelensky naik ke podium dengan disertai tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Parlemen bertepuk tangan dan memuji Zelensky serta pasukannya karena berani menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky menyampaikan pidato berbahasa Inggris dengan menggebu-gebu. Beberapa kali terdengar tepuk tangan di sela-sela Zelensky menyampaikan pidatonya. Ada beberapa poin yang disampaikan Zelensky dalam pidato tersebut. Sebagai pembukaan, Zelensky menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan tersebut, Zelensky juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Namun, kepala negara Ukraina itu menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Yang meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Kemudian dalam pidato tersebut, Zelensky juga memuji pasukan Ukraina karena menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky juga menyoroti pertarungan dapat mencapai titik balik pada tahun 2023. Kemudian Zelensky mengaku tidak mengharapkan Washington mengerahkan pasukannya untuk melawan Rusia. Zelensky pun berjanji bahwa Ukraina mampu mengoperasikan pesawat dan tank buatan Amerika Serikat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden telah mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Dalam pertemuan antara dua pemimpin negara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Biden mengecam Rusia dan berjanji akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Bahkan dalam pertemuan tersebut, secara simbolis, Ukraina menerima bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Disebutkan rudal Patriot merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat yang mencapai senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Antony Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, rudal tersebut juga ampuh menghancurkan pesawat terbang pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal.
Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncur granat, dan pelindung tubuh. Blinken juga mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semeringal saat mengunjungi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Pasalnya, Zelensky mendapat bantuan pertahanan senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini dikabarkan setara dengan 28 triliun rupiah. Paket pertahanan tersebut didapat Zelensky seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis 22 Desember. Pertemuan tersebut digelar tak hanya untuk memperkuat hubungan keduanya, namun juga untuk menyerahkan bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Di mana sebelumnya Amerika Serikat berjanji untuk memberikan sejumlah senjata yang dapat dimanfaatkan Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Rencana pengiriman paket bantuan yang dilakukan Amerika Serikat pada Ukraina mulai mencuat sejak pekan lalu, tepatnya ketika satu pejabat Amerika Serikat membocorkan rencana tersebut. Sumber yang tak disebutkan identitasnya ini menyebut bahwa Washington tengah menyelesaikan proposal untuk mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Meski tak disebutkan secara pasti senjata apa saja yang akan dikirimkan Amerika Serikat, namun setelah berita tersebut dirilis ke publik, Rusia pun langsung kelimpungan. Bahkan Rusia nekat terus melakukan serangan yang meningkat. Hal ini dikarenakan Rusia khawatir bahwa kian memukul jutaan warga Kiev, pemerintah Amerika Serikat lantas mempercepat rencana peluncuran bantuan. Uang sejumlah 28 triliun rupiah diberikan Biden dalam bentuk senjata, yaitu sistem rudal Patriot dan amunisi presisi. Menurut Biden, pemberian paket senjata dapat menjadi aset penting yang membantu para angkatan perang Ukraina dalam mempertahankan infrastruktur sipil dari serangan militer Rusia. Satu senjata yang diberikan yakni rudal Patriot yang memang telah lama diminta oleh Amerika Serikat. Hal tersebut telah dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Blinken menerangkan bantuan yang diberikan mencangkup sistem pertahanan udara Patriot. Rudal Patriot diklaim mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, dan pelindung tubuh. Diketahui dalam kunjungan Zelensky ini, dirinya berkesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Ia berpidato secara menggebu-gebu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat yang mengajukan bantuan senjata lagi. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi. Berpidato di podium Parlemen Amerika Serikat, Kepala Negara Ukraina ini menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Ia meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global.
Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya casual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat membuat Rusia marah. Bahkan Rusia menyebut Zelensky telah melakukan kesalahan fatal lantaran telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, Dmitry Pelik. Pelik mengatakan aliansi Ukraina dengan Amerika Serikat akan berakhir buruk bagi pemerintahan Zelensky. Terlebih kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat akan membuat Ukraina mendapat lebih banyak bantuan senjata. Terbukti Amerika Serikat secara simbolis menyerahkan bantuan rudal Patriot ke Ukraina. Kemudian Zelensky mendapat tambahan dana senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat atau yang setara dengan 28 triliun rupiah. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan untuk memperkuat hubungan keduanya. Meski begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin ternyata masih menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara. Ia mengungkapkan perang yang terjadi di Ukraina merupakan sebuah tragedi agresi. Hal tersebut diungkapkan Putin saat pertemuan dengan para petinggi militernya pada Rabu 21 Desember 2022. Ia menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Pemerintah Rusia selalu menganggap rakyat Ukraina sebagai saudara Rusia. Putin mengaku hal tersebut menjadi pertimbangan, namun diakuinya apa yang terjadi dalam hal konflik yang berlangsung bukan dari kebijakan pemerintah Rusia.
Sebagaimana informasi sebelumnya, konflik Rusia dan Ukraina pecah setelah Presiden Ukraina Zelensky tertarik bergabung dengan NATO. Rencana tersebut langsung ditentang keras oleh Rusia. Putin khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia. Sehingga Rusia terpaksa menggelar operasi militer ke Ukraina pada Februari 2022 silam. Hal ini sebagai pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO, sehingga Putin terdorong untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update mancanegara hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Mariananda Bestakru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai Tribuners, tanjakan Sitinjau Lawik di jalur nasional Padang Solok, Sumatera Barat sudah dikenal banyak orang. Para konten kreator sukses memperkenalkan Sitinjau Lawik sebagai spot lalu lintas paling menarik di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang berada di tanjakan Sitinjau Lawik. Di belakang saya ini persis di tikungannya yang sudah sangat fenomenal, terkenal, bisa disaksikan di berbagai channel yang saban hari memantau lokasi ini. Tanjakan dan turunannya memang super tajam. Apalagi persis di tanjakan atau turunan Sitinjau Lawik ini, tikungannya lebih dari 90 derajat. Sitinjau Lawik sangat terkenal karena tikungannya yang sangat ekstrem atau bisa dibilang super ekstrem, karena tidak hanya 90 derajat tetapi lebih dari 100 derajat memutarnya. Dan
curam dari bawah, ya, tanjakannya sangat terjal. Ya, kalau yang tidak berpengalaman maka akan mengalami kesulitan di sini. Sudah banyak kejadian, bisa disaksikan di laporan-laporan para YouTuber Sitinjau Lowik. Inilah Sitinjau Lowik, jalur yang sangat sibuk dan belum bisa tergantikan. Terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, spot Sitinjau Lowik ini cukup mudah ditempuh dari pusat kota. Menggunakan sepeda motor, waktu tempuh lebih kurang 25 hingga 30 menit saja. Disarankan menggunakan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta. Jalur di jalan nasional ini sangat ramai. Truk-truk dan bus-bus melintas nyaris 24 jam tanpa jeda. Jalan Raya Padang Solok dan sebaliknya memang rute utama menuju lintas tengah Sumatera. Jadi Sitinjau Lowik ini satu spot di ruas jalan yang sangat vital yang menghubungkan Kota Padang ke Solok dan ke jalur lintas tengah Sumatera. Sangat vital dan hanya ada satu pilihan rute lain kalau terjadi sesuatu yang membuat jalur ini bisa lumpuh atau putus total, yaitu Padang via Padang Panjang kemudian baru ke Solo, tetapi itu harus memutari Bukit Barisan. Dua titik paling menantang selain Sitinjau Lowik adalah tanjakan atau turunan tajam dan panjang di wilayah Panorama 2, lokasi nongkrong populer di jalur ini. Maka disebut Sitinjau Lowik. Di sini kita jelaskan ya. Sitinjau itu artinya meninjau. Meninjau. Jadi lawi itu laut, meninjau laut. Nah, jadi di sini kita perlihatkan ya. Maka dibilang Sitinjau Lowik. Mari Pak, kita sini. Jadi apabila kita berdiri di sini, di sana itu laut. Itu kan laut tuh Pak. Maka dibilang Sitinjau Lowik, kita meninjau laut dari sini. Kelihatan laut? Itu dia. Itu laut jelas. Nanti kalau apa, ya itu laut. Itu dia pengertiannya Sitinjau Lowik. Ada sejumlah spot ekstrim di jalur pendakian dari arah Kota Padang. Dimulai sejak wilayah Indarung yang menjadi lokasi pabrik semen PT Semen Padang. Jadi di kategori termasuk panorama 1 kan, panorama 1. Istimewanya ini memang benar-benar tajam tanjakannya. Ini. Jadi apabila kendaraan yang melintasi di sini, apalagi yang belum pernah, memang sangat kesulitan gitulah. Dan perlu dibantu juga sama rekan-rekan kita yang udah biasa di sini gitu, Pak. Jadi naik turun kalau nggak berani. Iya, dia orang itu wajib ditolong sama orang-orang putra daerah sini gitu. Secara tingkat kerawanan, jalur Sitinjau Lowik ini komplit. Rawan kecelakaan lalu lintas hingga potensi tanah longsor atau tanah bergerak di kiri kanan jalan. Peristiwa kecelakaan sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Dari yang ringan sampai yang fatal merenggut banyak korban jiwa maupun kendaraan yang hancur. Menurut Sajali Bintang, Ketua Komunitas YouTuber Sitinjau Lowik, bahaya terbesar adalah kendaraan-kendaraan berat maupun ringan yang hendak masuk ke Kota Padang dan motor manual supaya lebih aman. Jalur ini sendiri memotong gugusan Bukit Barisan yang di dalamnya melewati kawasan hutan lindung.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Jumat 23 Desember 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya, Maria Nanda, inilah Live Update selengkapnya. Diduga Rusia mengirim unit tank elit ke Belarus untuk memperkuat pasukan. Sementara pengiriman tank elit ini dilakukan di tengah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan akan melakukan invasi baru ke Kiev dari Belarus. Rencananya serangan baru ini akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Informasi soal pengiriman tank elit Rusia ke Belarus disampaikan oleh perwira intelijen Ukraina. Ia mengatakan Rusia telah mengirim unit-unit dari Tentara Tank Pengawal Pertama atau GTA. Nantinya GTA itu dikirim ke Belarusia untuk melatih koordinasi tempur. Wakil Kepala Staf Umum Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov merinci tank-tank elit yang dikirim ke Belarusia. Di antaranya unit Rusia dari Divisi Senapan Bermotor Kedua, kemudian ada pula Tentara Tank ke-1 Distrik Militer Barat sedang menjalani pelatihan dan koordinasi tempur. Gromov mengatakan bahwa infrastruktur militer Belarusia juga terlihat dalam latihan tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Inggris Raya turut memberikan komentar soal pengiriman tank elit tersebut. Dikabarkan GTA ke-1 merupakan tentara Rusia yang paling bergengsi dan dialokasikan untuk pertahanan Moskow. Sehingga pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memimpin serangan balik jika terjadi perang antara Rusia dengan NATO. Dilaporkan GTA pertama telah berperang sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. GTA pertama telah memimpin Angkatan Darat Rusia menyerang Ukraina pada minggu-minggu awal invasi. Namun mereka terpaksa mundur saat Ukraina menang dalam pertempuran. Saat itu Ukraina sempat mengalami sedikit kemenangan lantaran mendapat beberapa amunisi anti-tank atau ATGM yang dipasok dari negara barat. Selain ATGM, kemenangan Ukraina juga disebabkan bantuan dari Turki, yakni senjata tak berawak atau drone jenis Bayraktar. Selesai pertemuan tersebut, Rusia hanya tersisa derita hingga kerugian yang paling memalukan. Kemudian pada 6 September 2022, Kiev kembali melancarkan serangan balasan di wilayah Kharkiv. Sontak serangan tersebut mengejutkan Angkatan Darat Rusia. Tercatat dalam serangan balasan itu, Ukraina menggunakan T-72 dan T-64. Setelah serangan tersebut dilaporkan, tank Rusia langsung mundur ke perbatasan. Pasalnya Rusia sempat kehilangan sekira 90 tank T-80U. Jumlah tersebut merupakan setengah dari jumlah tank yang dimiliki Rusia. Di sisi lain, Ukraina mengklaim Rusia telah mengirim GTA-1 ke Belarus. Para ahli telah memperingatkan bahwa Presiden Putin mungkin mencoba menekan Presiden Belarusia, yakni Lukashenko. Putin mendesak Lukashenko untuk mengirim pasukan Belarusia untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Seorang mantan wakil Perdana Menteri Rusia yakni Dmitry Rogozin nyaris tewas akibat penembakan yang terjadi di Donetsk. Dilaporkan Rogozin terluka selama penembakan sebuah hotel di wilayah Ukraina Timur yang dikuasai Rusia. Insiden penembakan itu terjadi pada Rabu 22 Desember 2022 sekira pukul 19.45 waktu setempat. Akibat penembakan tersebut, Rogozin dilaporkan terkena pecahan peluru di atas tulang pelikat. Pecahan peluru tersebut mencapai 1 cm dari tulang belakangnya. Bahkan dalam video dan foto yang beredar di media sosial, nampak Rogozin terkapar di jalan. Sementara bercak darah pun telah bercecer di sekeliling tubuhnya. Sehingga Rogozin memerlukan tindakan operasi untuk menyembuhkan lukanya akibat penembakan tersebut. Diketahui Rogozin telah tinggal di hotel tersebut selama beberapa bulan terakhir ini. Kini hotel di pinggiran kota Donetsk itu menjadi target penembakan.
Rogozin tinggal di hotel tersebut untuk merayakan ulang tahun bersama dengan rekan-rekannya. Sehingga tak hanya Rogozin, namun rekan-rekannya dari kelompok Serigala SAR juga ikut terluka. Diketahui Serigala SAR merupakan sebuah grup penasehat militer yang baru-baru ini didirikan oleh Rogozin. Dari foto dan video yang beredar di media sosial, gedung hotel tersebut menjadi hancur tak berbentuk akibat serangan tersebut. Rupanya Rogozin bukan menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang terluka. Pasalnya, Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk atau DNR, Vitali Kotsenko, juga turut menjadi korban dalam penembakan tersebut. Serangan tersebut juga menewaskan 2 orang yang berada di sebelah Rogozin dan Kotsenko. Hingga kini belum diketahui siapa dalang atau pelaku dari penembakan di hotel daerah Donetsk. Namun Rogozin mengatakan artileri Ukraina belum pernah membombardir daerah tersebut sebelumnya. Diketahui Donetsk merupakan suatu wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Selain Donetsk, Rusia juga berhasil menduduki wilayah lainnya seperti Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Pemimpin kelompok bayaran grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, disebutkan sedang berusaha melemahkan otoritas Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh Institute for the Study of War atau ISW. Keputusan tersebut terjadi setelah Prigozhin mengunjungi Bakhmut, satu kota di Ukraina yang sedang digempur pasukan Rusia. ISW mengatakan Prigozhin yang merupakan sekutu dekat Putin justru sedang berusaha melemahkannya. Lembaga berbasis Amerika Serikat itu mencatatkan Prigozhin telah menerbitkan serangkaian video yang mengklaim dirinya tiba di garis depan dekat Bakhmut. Kedatangannya itu dilakukan untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sehingga ISW mengatakan kemunculan Prigozhin di garis depan semakin melemahkan presentasi Putin sebagai pemimpin perang. Pasalnya hingga kini Putin pun belum pernah mengunjungi medan perang terlebih di dekat garis depan. Sementara ISW menyebut memang Prigozhin tidak secara langsung mengkritik Putin. Hal itu dikarenakan ketidakmampuannya untuk secara langsung berbicara dengan Zelensky. Namun ISW menilai bahwa Prigozhin memiliki motif tersembunyi dalam mengerahkan pasukan ke dalam medan perang. Sementara sebelumnya, satu pakar ISW menilai bahwa grup Wagner miliknya dapat mengancam kekuasaan Putin. Kemudian dugaan kuat nantinya Prigozhin akan melawan Vladimir Putin. Hal tersebut disampaikan oleh seorang peneliti untuk Pusat Pertahanan dan Keamanan Internasional Ivan Kalisic. Ivan menduga Prigozhin akan memperluas pengaruhnya dalam politik federal. Perlu diketahui, Wagner merupakan kelompok militer terkenal yang dijalankan oleh Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin sendiri merupakan pengusaha Rusia yang berkuasa dan merupakan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Disebutkan kini grup Wagner telah mencengkram Rusia. Pasalnya Wagner membuka markas resmi pertamanya di Rusia.
Markas tersebut dibuka di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Diketahui Wagner bernaung di gedung bertingkat di kota Saint Petersburg. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa pasukannya dapat memenangkan pertempuran dengan Ukraina. Rasa optimis ini dikarenakan Putin akan menambah pasukan perang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Dia mengumumkan rencana negaranya akan menambah kapasitas angkatan perang di Ukraina menjadi 1,5 juta personil. Sementara sebelumnya pasukan Rusia di Ukraina hanya berjumlah 1,15 juta personil. Rencana ini muncul setelah Presiden Vladimir Putin beserta jajaran petinggi militer Rusia menggelar rapat yang diadakan pada Rabu 21 Desember 2022. Saat mengadakan pertemuan tersebut, Putin menggambarkan pertempuran di Ukraina sebagai tragedi agresi. Alasan tersebut yang kemudian mendorong Putin untuk melanjutkan operasi militer sampai tujuannya tercapai. Tak disebutkan secara pasti kapan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata akan dilaksanakan pemerintah Moskow. Namun Putin mengklaim bahwa langkah ini dapat menghantarkan Rusia untuk memenangkan medan pertempuran yang kian memanas. Mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington. Sebagai informasi, invasi antara Rusia dan Ukraina pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Pakta NATO. Namun sayangnya rencana ini ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap bahwa retorika yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Khawatir apabila ancaman Ukraina dapat menghancurkan pertahanan Rusia, pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Kiev pada Februari 2022. Pengiriman pasukan militer yang dilakukan Putin sebagai bentuk demilitarisasi atau pencegahan agar Ukraina tak menjadi benteng anti Rusia seusai bergabung dengan NATO. Tak hanya itu, operasi militer ini digelar dengan tujuan untuk denasifikasi. Denasifikasi sendiri dilakukan agar dapat membebaskan Ukraina dari pengaruh kelompok nasionalis radikal dan neonasi. Tak tanggung-tanggung untuk mensukseskan operasi militer, Putin bahkan menyiapkan kenaikan dana pertahanan sebesar 43%. Meski saat ini anggaran Rusia telah mengalami defisit hingga melesat 2% dari produk domestik bruto akibat sanksi pembatasan harga minyak yang berlakukan barat. Akan tetapi hal tersebut tak menghalangi rencana Putin untuk memperkuat armada militernya selama berada di zona perang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat melakukan kunjungan ke Washington pada Rabu 21 Desember 2022. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya pada Ukraina. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncuran granat, dan pelindung tubuh. Blinken mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Ia menegaskan Kremlin telah mencoba dengan berbagai serangan namun gagal menghapus Ukraina dari peta. Menurutnya, hal itu menjadi alasan Presiden Joe Biden menyediakan kemampuan militer baru dan tambahannya untuk membantu Ukraina, sehingga Ukraina mampu mempertahankan diri dari serangan brutal Rusia. Perlu diketahui, sistem rudal Patriot telah lama menjadi senjata pertahanan unggulan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Pasalnya, rudal jenis ini mampu menghalau rudal yang masuk sehingga bisa dijadikan perisai. Beberapa negara di Eropa, Timur Tengah, dan wilayah Pasifik telah menggunakan rudal Patriot. Patriot merupakan sistem peluru kendali permukaan ke udara yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1980-an. Senjata ini mampu menargetkan pesawat terbang, rudal jelajah, dan rudal balistik jarak pendek. Setiap Patriot terdiri dari sistem peluncuran yang dipasang di truk dengan 8 peluncur, di mana masing-masing dapat menampung hingga 4 pencegat rudal, radar darat, stasiun kontrol, dan generator. Seorang pejabat Ukraina mengatakan 1 amunisi rudal Patriot memiliki jarak tembak yang panjang. Namun memang senjata ini hanya dapat mencangkup area luas yang terbatas. Sebagai contoh, Patriot dapat secara efektif melindungi pangkalan militer kecil, tetapi tidak dapat sepenuhnya melindungi kota besar seperti Kiev. Sistem hanya bisa memberikan cakupan untuk beberapa bagian dari kota tersebut. Secara simbolis, Ukraina resmi mendapat bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut diketahui saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungannya ke Washington. Meski begitu, Istana Kepresidenan Rusia atau Kremlin tak akan mengambil pusing atas bantuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis 22 Desember 2022. Peskov menganggap rudal Patriot tidak akan menyelesaikan konflik. Bahkan Peskov mengatakan senjata yang dikadang-kadang canggih itu tidak dapat mencegah Rusia untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut disampaikan Peskov di sela-sela kunjungan Zelensky ke Amerika Serikat. Pernyataan tersebut pun mengisyaratkan tidak ada tanda-tanda kesiapan untuk melakukan pembicaraan damai. Dengan mengirim bantuan rudal Patriot ke Ukraina, Peskov mengatakan Amerika Serikat sedang melakukan perang proksi dengan Rusia. Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta kepada Amerika Serikat agar mengirimkan bantuan rudal Patriot ke Kiev. Permintaan itu dinyatakan setelah Rusia menggempur wilayah Ukraina pada awal Desember 2022. Mulanya memang Amerika Serikat ragu untuk mengirim pertahanan udara ke Ukraina. Pasalnya, Rusia terus melakukan ancaman kepada Amerika Serikat. Namun akhirnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan untuk mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan lantaran kekhawatiran Barat bahwa Iran dapat masuk Rusia dengan rudal balistik jarak jauh.
Sehingga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Washington akan mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melawan serangan udara dari Rusia. Pengiriman rudal Patriot ini merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat kepada Ukraina. Kabar tersebut disampaikan oleh Zelensky melalui kunjungannya ke Washington pada Rabu 21 Desember. Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya rudal Patriot, namun Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya untuk Ukraina. Secara terang-terangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak mau melakukan pembicaraan damai dengan Rusia. Bahkan Ukraina disebut tidak sudi damai dengan negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Putin. Ukraina bersedia melakukan perdamaian dengan Ukraina, namun dengan satu syarat, yakni kedaulatan dan wilayahnya tidak dikompromikan. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kunjungan singkatnya ke Washington. Ia mengatakan perdamaian yang adil dengan Rusia berarti tidak ada kompromi atas kedaulatan dan integritas teritorial negaranya. Lantas Zelensky sempat diberi pertanyaan soal cara yang menurutnya adil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Zelensky menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui esensi dari perdamaian yang adil lantaran memiliki deskripsi yang sangat filosofis. Namun bagi Zelensky, perdamaian yang adil berarti tidak ada kompromi mengenai kedaulatan, kebebasan, dan integritas teritorial. Kemudian harus ada ganti rugi terkait semua kerusakan yang ditimbulkan oleh agresi Rusia selama perang dengan Ukraina. Zelensky juga mengatakan bagaimana bisa ada kedamaian yang adil bagi orang tua yang anaknya tewas akibat invasi Rusia. Pasalnya semakin lama invasi berlangsung, artinya semakin banyak pula orang tua yang menyimpan dendam. Bahkan uang pun tidak sebanding dengan nyawa yang telah hilang. Menanggapi pernyataan yang sama, Biden mengatakan Amerika Serikat menyepakati visi yang sama dengan Zelensky. Biden mengatakan tentang Ukraina yang perlu kemerdekaan, mandiri, makmur, dan aman. Biden menyatakan dia dan Zelensky ingin konflik segera selesai. Namun menurut Biden, konflik bisa langsung berhenti hari ini juga. Hal itu bisa terjadi jika Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki martabat dan menarik pasukannya keluar dari Ukraina. Sementara sebelumnya, Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin menyatakan tidak melihat peluang untuk melakukan pembicaraan damai dengan Ukraina. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 21 Desember bersamaan dengan kunjungan Zelensky ke Washington. Lantas dalam pertemuan tersebut, Biden juga menegaskan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan terus memasok persenjataan ke Ukraina untuk melawan Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan kunjungan pertamanya ke Washington sejak invasi Rusia. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky melakukan pidato di Kongres Amerika Serikat pada malam harinya. Nampaknya Zelensky naik ke podium dengan disertai tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Parlemen bertepuk tangan dan memuji Zelensky serta pasukannya karena berani menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky menyampaikan pidato berbahasa Inggris dengan menggebu-gebu. Beberapa kali terdengar tepuk tangan di sela-sela Zelensky menyampaikan pidatonya. Ada beberapa poin yang disampaikan Zelensky dalam pidato tersebut. Sebagai pembukaan, Zelensky menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan tersebut, Zelensky juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Namun, Kepala Negara Ukraina itu menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Yang meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Kemudian dalam pidato tersebut, Zelensky juga memuji pasukan Ukraina karena menahan serangan pasukan Rusia. Zelensky juga menyoroti pertarungan dapat mencapai titik balik pada tahun 2023. Kemudian Zelensky mengaku tidak mengharapkan Washington mengerahkan pasukannya untuk melawan Rusia. Zelensky pun berjanji bahwa Ukraina mampu mengoperasikan pesawat dan tank buatan Amerika Serikat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden telah mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Dalam pertemuan antara dua pemimpin negara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga turut menyampaikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Biden mengecam Rusia dan berjanji akan mendukung Ukraina selama diperlukan. Bahkan dalam pertemuan tersebut, secara simbolis, Ukraina menerima bantuan rudal Patriot dari Amerika Serikat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Disebutkan rudal Patriot merupakan bagian dari bantuan Amerika Serikat yang mencapai senilai 1,85 miliar dolar kepada Ukraina. Antony Blinken menerangkan sistem pertahanan udara Patriot mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Tak hanya itu, rudal tersebut juga ampuh menghancurkan pesawat terbang pada ketinggian yang jauh lebih tinggi. Diketahui paket bantuan keamanan dari Amerika Serikat menampilkan 1 amunisi Patriot, diantaranya terdiri dari pusat komando, stasiun radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk, dan peluncur rudal. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga akan memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, peluncur granat, dan pelindung tubuh. Blinken juga mengungkapkan pertahanan udara Ukraina telah menjadi kunci melindungi negaranya dari serangan udara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semeringal saat mengunjungi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Pasalnya, Zelensky mendapat bantuan pertahanan senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini dikabarkan setara dengan 28 triliun rupiah. Paket pertahanan tersebut didapat Zelensky seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis 22 Desember. Pertemuan tersebut digelar tak hanya untuk memperkuat hubungan keduanya, namun juga untuk menyerahkan bantuan yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Di mana sebelumnya Amerika Serikat berjanji untuk memberikan sejumlah senjata yang dapat dimanfaatkan Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Rencana pengiriman paket bantuan yang dilakukan Amerika Serikat pada Ukraina mulai mencuat sejak pekan lalu, tepatnya ketika satu pejabat Amerika Serikat membocorkan rencana tersebut. Sumber yang tak disebutkan identitasnya ini menyebut bahwa Washington tengah menyelesaikan proposal untuk mengirim sistem rudal Patriot ke Ukraina. Meski tak disebutkan secara pasti senjata apa saja yang akan dikirimkan Amerika Serikat,
Namun setelah berita tersebut dirilis ke publik, Rusia pun langsung kelimpungan. Bahkan Rusia nekat terus melakukan serangan yang meningkat. Hal ini dikarenakan Rusia khawatir bahwa kian memukul jutaan warga Kiev, pemerintah Amerika Serikat lantas mempercepat rencana peluncuran bantuan. Uang sejumlah 28 triliun rupiah diberikan Biden dalam bentuk senjata, yaitu sistem rudal Patriot dan amunisi presisi. Menurut Biden, pemberian paket senjata dapat menjadi aset penting yang membantu para angkatan perang Ukraina dalam mempertahankan infrastruktur sipil dari serangan militer Rusia. Satu senjata yang diberikan yakni rudal Patriot yang memang telah lama diminta oleh Amerika Serikat. Hal tersebut telah dipastikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Antony Blinken. Blinken menerangkan bantuan yang diberikan mencangkup sistem pertahanan udara Patriot. Rudal Patriot diklaim mampu menjatuhkan rudal jelajah hingga rudal balistik jarak pendek. Selain rudal Patriot, Amerika Serikat juga memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina, yakni mencangkup puluhan ribu peluru artileri, roket, amunisi tank, sistem mortir, dan pelindung tubuh. Diketahui dalam kunjungan Zelensky ini, dirinya berkesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan Parlemen Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022. Ia berpidato secara menggebu-gebu menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat yang mengajukan bantuan senjata lagi. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi. Berpidato di podium Parlemen Amerika Serikat, Kepala Negara Ukraina ini menegaskan bantuan Amerika Serikat bukanlah sedekah. Ia meyakinkan Parlemen Amerika Serikat bahwa bantuan tersebut merupakan investasi dalam keamanan dan demokrasi global. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson